Share screen. Ini kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Oke, langsung saja hari ini kita live Zoom pertemuan lagi. Materi hari ini kita membahas tentang indikator volume. Yang kemarin yang ada pertanyaan mungkin nanti bisa ditanyakan lagi atau bisa lihat di YouTube itu yang sudah saya share. Oke. Indikator volume. Volume itu apa sih sebenarnya itu kan? Nah, volume itu bahasa gampangnya yaitu kan hanya volume load, feed, dan overnya berapa gitu kan. Jadi indikatornya itu apa sih tujuannya kita pakai itu kan? Yang kita bahas kan itu apa indikator volume itu gitu kan. Nah, manfaat-manfaatnya itu ada 5. Melihat ramai atau sepinya market, kemudian mendapatkan momentum yang tepat, dapat membantu analisa naik atau turun. Kemudian bisa melihat adanya bandar masuk dan keluar dan mengetahui kapan waktunya masuk dan keluar. Nah, jadi sebelum teman-teman dipelajari secara mendalam tentang indikator volume, jadi kelima itu harus benar-benar dipahami gitu kan. Nah, jadi sama seperti yang materi yang kemarin itu tentang MA5, MA10, MA20 dan sebagainya itu. Jadi teman-teman kalau udah mahir dengan indikator yang udah dikuasai gitu kan, ya udah analisa tuh nggak usah banyak-banyak indikator, cukup itu aja gitu kan. Kalau volume wajib enggak gitu kan? Kalau volume wajib enggak? Saya sarankan volume itu terus dipantau secara ketat gitu. Kenapa? Karena kita biar mengetahui kita mau masuknya udah benar atau belum gitu kan. Nah, itu. Jadi di sini ada 5 manfaat tadi atau tujuan-tujuannya pakai indikator volume itu apa gitu kan. Jadi seperti itu. Nah, ini indikator volume biasanya aku tampilkan di bawah sendiri. Kadang orang-orang ada yang taruh di atas gitu kan. Kalau aku pribadi taruh di bawah itu biar lebih enak untuk dilihat gitu. Nah, indikator volume itu ada warna-warnanya itu, ada warna merah dan warna hijau gitu kan. Nah, seperti biasa kita menggunakan merek aset sekuritas. Jadi kalau indikator yang warna merah itu yang di bawah ini, itu artinya apa? Artinya itu adalah transaksi pada hari itu juga dia lagi menurun. Nah, seperti itu. Nah, seperti contoh yang gambar ini, berarti kan yang pojok bawah, yang sebelah kanan yang ini ya itu kan merah itu kan, merah dan di bawah gitu. Nah, itu artinya apa? Artinya itu transaksi kemarin itu sepi dia gitu. Jadi kenapa warnanya merah ya? Karena apa ya, sepinya dia volumenya nggak naik dari sebelumnya. Jadi transaksi kemarin kalau nggak melebihi dari transaksi sebelumnya gitu kan. Seperti katakanlah yang hari Kamis tuh, katakanlah yang hijau ini, katakanlah dia warna yang hari Kamis, sorry. Ini hari Kamis, kemudian hari Jumat kemarin di sini gitu kan. Nah, berarti transaksi kemarin tuh nggak terlalu ramai seperti hari Kamis gitu. Jadi jangan bingung dengan dua warna ini. Kalau warnanya hijau berarti transaksinya dia lagi ramai gitu. Nah, indikator seperti ini yang kita wajib untuk dipelajari, yaitu keistimewaannya adalah bisa mencari atau melihat bener nggak sih aku masuk di harga itu gitu kan, bener nggak sih aku masuk di tanggal sekian gitu. Jadi itu sangat-sangat benar-benar bermanfaat buat kita. Nah, contoh ini, contoh ramai dan sepinya pasar. Nah, di sini yang kotaknya sebelah kiri sama sebelah kanan bisa kelihatan kan, volume masih di bawah. Yang sebelah kiri yang posisi lagi sepi itu nggak ada volume yang terlalu mencolok gitu kan. Nah, yang sebelah kanan itu volumenya terlalu besar-besar gitu kan, terlalu ramai ya. Nah, tujuannya apa yang kita pelajari dari situ gitu kan. Nah, tujuannya adalah kita bisa mengetahui kalau kita masuk ketika nggak ada volume, nggak ada playmaker dan bandar-bandarnya gitu, bandar kecil atau bandar besar atau sama retailnya sekalian gitu kan. Jadi kalau nggak ada volume transaksi, kalau kita masuk ya udah kita hanya bisa nungguin gitu kan, kayak gitu. Jadi kalau naik ya enak gitu kan, kalau turun nah seperti itu. Nah, biasanya kalau kita masuk di pasar yang lagi nggak ada volume gitu kan, biasanya kita cenderung untuk lebih dibuang rugi biasanya itu kan. Nah,
Tapi berbeda dengan yang banyak di sebelah kanan ini gitu kan. Volumenya terlalu besar-besar gitu. Jadi itu meskipun nyangkut dalam hitungan beberapa hari gitu, tapi dia masih ada bandar atau masih ada pemain-pemain yang masih nyangkut di atas itu kan, seperti di sini nih. Kita masuk di sini, katakanlah kita masuk di sini dia. Nah, ketika kita masuk tapi volumenya itu dalam beberapa hari terakhir dia masih ada pembelian gitu. Nah, jadi seperti itu biasanya bisa naik lagi dia. Jadi kalau mau cut loss nggak? Kalau mau cut loss ya sabar aja gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi kalau kita masuk ketika pas di sini biasanya itu lebih cenderung untuk dibuang rugi gitu. Kenapa? Karena kita nunggunya lama gitu. Nungguin lama awalnya nggak muter-muter, akhirnya buang barang pindah ke ramai transaksi seperti ini gitu. Nah, misalnya kalau seperti ini meskipun nyangkut-nyangkutnya itu masih nyangkut-nyangkutnya itu nggak terlalu nggak terlalu lama nyangkutnya, itu bisa hitungan dua minggu 3 minggu udah naik lagi dia gitu. Seperti ini nih, hanya hitungan Kindle berapa itu udah naik lagi dia gitu. Nah, kemudian volume itu pasti terjadi nggak gitu kan. Yang jelas ketika ada lonjakan volume gitu kan, ada lonjakan volume entah itu 100%, 400% atau 1000% gitu kan dari sebelumnya, seperti ini nih. Seperti ini dari katakanlah harga volume masih ada 2 miliar katakanlah, yang transaksi di sini katakanlah 2 miliar. Nah, tiba-tiba naik banyak gitu kan. Nah, yang awalnya 2 miliar sekarang menjadi 40 miliar gitu kan. Nah, bandar atau pemain-pemain saham yang masuk satu saham ketika volume seperti itu punya tujuan dan maksud tersendiri gitu kan. Dia nggak mungkin main 1 kali 2 kali di saham tersebut, nggak mungkin dia gitu kan. Kalau udah masuk dengan dana besar, yang jelas dia punya tujuan gitu. Dan tujuannya apa? Bisa menaikkan, bisa menurunkan barangnya, sahamnya dia gitu kan, tergantung dari pemainnya sendiri gitu. Kalau pemainnya posisi dari harga bawah, posisi sekarang udah di atas, kemungkinan besar dia mau buang barang gitu kan. Tapi berbeda dengan ketika masih dari bawah gitu kan. Ketika masih dari bawah ada lonjakan volume, berarti dia maunya untuk dinaikkan gitu. Nah, seperti kita sendiri gitu kan. Mungkin teman-teman yang modalnya besar mungkin juga pernah merasakan gitu. Ketika market lagi sepi gitu kan, market lagi sepi kita masuk. Akibatnya apa? Kita nungguin gitu kan. Kalau kita buang barang yang jelas kena guyur gitu. Bukan kitanya kena guyur, tapi kita yang mengguyur gitu. Nah, seperti ini nih. Contoh yang kita maksud, kita yang mengguyur dan keguyur seperti Atap kemarin. Nah, seperti Atap kemarin dia kan rekomendasi STS di grup kita tuh. Nah, kenapa kok Atap kemarin kena guyur dan dinaikkan lagi gitu kan. Nah, jadi contoh seperti kita sendiri gitu kan. Nah, seperti ini kan volume juga tuh. Volume bid sama volume over dia juga bisa di analisa sendiri gitu. Nah, kemudian kalau market seperti ini, katakanlah dia bid over volumenya rata-rata 2.000 sampai 3.000 gitu. Ini katakanlah sama 2.000 sampai 3.000-an deh gitu. Rata-rata. Kalau kita masuk 100.000 lot gitu kan. Nah, kalau kita masuk 100.000 lot, apa yang terjadi gitu kan? Yang terjadi dia bakal diangkat ke atas dengan kita sendiri gitu kan. Nah, sedangkan posisi di atas volume masih sama 200 sama 2.000 sampai 3.000 lot masih sama itu kan. Nah, akibatnya apa? Kalau kita mau buang barang yang jelas kita yang mengguyur gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman harus banyak belajar di indikator dulu. Nah, ini dengan bid over dengan volume ini sama enggak gitu kan? Aku rasa hampir sama gitu. Hanya kalau ini berbentuk chart, yang tadi hanya berbentuk angka gitu. Nah, tujuannya apa kita untuk bisa mengetahui tujuannya apa kita bisa mengetahui ketika dia pasar naik atau pasar turun gitu kan? Nah, di sini dari indikator ini kita bisa mempelajari kapan sih dia bisa naik, kapan sih dia bisa turun gitu kan. Nah, untuk timing seperti itu, katakanlah contoh saham di agro. Nah, ini enggak ada volume ya, hanya cat bersih, cat kosong. Kemudian kita tambahkan indikator volume.
volume. Kita kasih warna hijau aja. Ini ya. Nah, dari sini bisa diketahui di sini. Nah, ini nih. Katakanlah di sini dia. Nah, ini ya. Dari sebelah kiri yang indikator volume dari bawah itu dia nggak ada lonjakan volume atau transaksinya rata-rata semua, nggak ada lonjakan yang seperti ini, dia nggak ada. Nah, kemudian tiba-tiba setelah nggak ada volume transaksi, tiba-tiba muncul satu candle tuh volume gitu kan, ada lonjakan volume di kisaran ini nih ya, itu ada lonjakan volume gitu kan. Nah, dari sebelumnya dia nggak ada lonjakan sama sekali sebelah sini itu kan, sebelumnya nggak ada lonjakan, tiba-tiba ada lonjakan volume gitu kan. Nah, kita curiga nih gitu kan, wah ini dana besar yang masuk gitu kan. Nah, tujuan dana besar itu apa gitu kan, kok dia malah menaikkan sendiri gitu kan. Nah, kalau kita ikuti buat besok-besoknya itu kan, di sini kita beli besoknya, apa yang terjadi ketika dia nyangkut, kita nyangkut deh berapa hari, entah itu berapa minggu itu kan, kita nggak peduli gitu kan. Yang jelas ketika ada volume masuk gitu kan, dana besar masuk, yang jelas dia dalam hitungan jangka dekat gitu kan, yang jelas dia bisa dinaikkan gitu. Nah, yang terjadi di sini adalah ketika kita percaya dengan adanya volume dan lonjakannya yang terlalu besar gitu kan, yang seperti di sini tadi, apa yang terjadi gitu kan, yang terjadi buat kedepannya volume bakal terus naik ya gitu kan, bukan langsung naik drastis gitu kan, seperti ini nih, tiba-tiba dari sini ke atas tuh kan, bukan seperti itu gitu kan. Nah, itu hanya aksi tipu daya bandarnya itu sendiri gitu kan. Nah, bandar itu untuk menaikkan harga saham, bandar itu mau menaikkan harga saham itu nggak apa ya, nggak segampang apa yang kita pikirkan gitu kan. Orang-orang atau bandar mau kaya itu butuh tumbal gitu kan. Tumbalnya siapa ya, kita yang nggak tahu apa-apa gitu. Tapi kalau kita tahu yang terjadi, data yang ada seperti tersebut itu kan, wah ini bandarnya masuk tuh gitu kan. Nah, kita nggak bisa dikalahkan sama bandar itu kan. Kok bisa gitu kan? Kok bisa? Kita sendiri yang menentukan gitu. Kita sendiri menentukan kita mau masuk ya, kita mau masuk, kita yakin ada bandar yang masuk di saham tersebut. Ketika kita masuk dan hitungan 1 minggu lah, katakan seperti itu, katakanlah 1 minggu, sahamnya malah nggak naik gitu, nggak ada pergerakan gitu kan. Nah, bandar itu juga memantau sahamnya itu. Ketika kita masuk dengan lot yang meskipun besar atau kecilnya gitu, bandar itu juga melihat gitu kan, siapa yang udah masuk, siapa yang udah keluar gitu kan. Nah, sewaktu-waktu contoh kita udah keluar nih karena kita nggak betah dengan saham tersebut yang nggak gerak-gerak gitu kan, kita nggak betah dengan saham tersebut karena nggak gerak-gerak, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bandar malah menaikkan harga tersebut gitu kan. Nah, ketika kita beli dan kita buang, nyangkut gitu kan, minus gitu kan, kita beli minus, dibuang, rugi gitu kan. Nah, itu yang terjadi. Kenapa bandar itu bisa cepat kaya gitu? Jadi bandar bisa kaya itu karena butuh tumbal. Tumbalnya siapa? Kita sendiri yang nggak tahu apa-apa gitu. Tapi kalau kita udah tahu nih, gitu kan, kita udah tahu, udah yakin nih, udah biarkan aja dia naik sendiri gitu. Nah, hal yang seperti itu yang perlu dipelajari adalah kita harus disiplin. Kita harus disiplin, kita harus sabar gitu. Jadi sama dengan ini kan jangka agak panjang nih, bisa hitungan 1 sampai 3 bulanan dia gitu kan. Nah, tapi kalau yang day trade itu kan, kalau yang day trade perlu nggak volume kita perhatikan gitu kan? Itu malah sangat-sangat wajib, itu sangat wajib kita perhatikan secara detail gitu. Jadi berapapun pergerakan harganya dan volumenya gitu kan. Jadi itu yang harus kita cermati gitu. Nah, day trade itu kan hanya hitungan beberapa hari Pak gitu kan. Kalau kita sabar, bisa nggak gitu kan? Saya rasa sangat-sangat bisa gitu kan. Contoh seperti ikan tuh kemarin. Contoh kemarin ikan. Nah, kita rekomendasikan itu hari ini Jumat, Kamis. Ini nih. Nah, ini kita analisa karena kita yakin karena ada kenaikan gitu kan. Nah ini ada kenaikan volume. Nanti saya jelaskan ya tentang itu volume ini. Kita dicat dulu. Di sini kita rekomendasikan
menu pagi ya, kita beli pagi. Nah, yang kita beli bukan yang ini tapi ini gitu kan. Karena yang kita analisa yang ini. Nah, yang kita analisa ini tapi yang kita beli yang ini. Nah, setelah kita beli ternyata nggak gerak gitu kan. Nah, day trade itu nggak butuh hold selama 1 minggu, 1 bulan, kita nggak perlu gitu kan. Cukup 2 sampai 3 hari aja gitu kan. Nah, seperti materi yang kemarin tuh yang aku ajarkan tentang MA5 kan sudah saya jelaskan tentang saham turun itu kena dihitung loh gitu kan, 2 sampai 3 kali seperti itu. Saya cek Mas Andi dulu masuk nggak? Oh, udah masuk. Nah, saham yang udah turun itu bisa kena kita hitung gitu kan. Nah, jadi kalau teman-teman maunya trading harian gitu kan, kalau mau trading harian, berarti kalau kita nyangkut, berarti nyangkutnya kalau kita hold berapa hari Pak gitu kan. Udah hitung aja candlenya 2 sampai 3 kali merah dia naik kok gitu kan. Nah, yang terjadi adalah yang kemarin dia naik sampai 17% gitu kan. Nah, seperti Pak siapa tuh kemarin Pak Subardo, Pak Andi tuh yang kemarin contoh banyak di ikan juga tuh. Dia juga hold ikan. Nah, itu. Jadi di sini bisa Pak nih. Oh, Pak Subardo yang punya ikan juga itu kan. Nah, mungkin apa ya? Mungkin buah kesabaran itu juga nggak akan mengecewakan kok gitu. Nah, asalkan dengan data yang benar-benar aman gitu kan. Nah, maksudnya apa? Kita lihat cat dan volumenya itu. Kalau nggak ada lonjakan volume yang terlalu drastis, nggak ada yang jual barang secara besar-besaran gitu kan. Jadi kita masih aman. Gitu. Nah, di sini ketika kita masuk di saham yang seperti ini, mana tadi? Sorry, mana tadi ya? Tadi saham agro. Tadi saham agro ya. Nah, ini ketika kita masuk, ketika kita cari dulu, kita masuk di mana tadi? Mana coret-coretnya? Kita bikin tanda dulu biar lebih enak. Nah, ini kita masuk ketika ada lonjakan di sini nih. Nah, itu ya, karena ada lonjakan volume yang terlalu dominan, yang terlalu banyak, maka kita masuk ketika di sini nih. Nah, ketika volume naik banyak, kita masuk dan ternyata besoknya nyangkut kita gitu kan. Kita nggak jualan dia gitu kan. Nah, kok bisa? Karena kita posisi lagi yakin nih, karena yakin bandar itu mau menaikkan saham tersebut, maka yang terjadi adalah kita harus menahannya itu. Kemudian kita lebih yakinnya gimana Pak gitu kan? Lebih yakinnya adalah kita lihat broker summary gitu kan. Nah, contoh katakanlah saham agro ya, saham agro. Nah, broker summary ini kita lihat gitu kan. Nah, kalau seperti ini nanti di materi belakang-belakang masih ada tentang seperti ini. Cuma kita nggak mau mengajarkan ini hari ini. Kita fokus di indikator dulu. Nah, jadi lebih yakinnya apa? Kalau kita udah nyangkut gitu kan, nyangkut karena yakin mau naik nih, biar lebih yakin kita lihat yang ini tadi broker summary gitu kan. Nah, jadi ini ada beberapa kode-kode seperti NI, YPPD, SI dan lain-lain itu. Nah, itu adalah kode-kode dari broker yang dia pakai gitu kan. Seperti saya sendiri saya pakai Merah Sekuritas sama lupa namanya. MNC Sekuritas ya katakanlah. Kemudian ada juga yang menggunakan NH Korindo, kemudian ada yang BCA Sekuritas dan sebagainya gitu. Nah, jadi broker-broker seperti itu yang harus kita ingat-ingat itu kan. Nah, seperti sini nih, kita analisa di sini sore hari atau malam hari, katakanlah si MNC yang beli gitu kan. MNC Sekuritas kodenya apa? EP gitu kan. Nah, kalau EP masuk, kemudian besoknya EP nggak jualan gitu kan, dan beberapa hari ke depan EP nggak jualan gitu kan. Nah, berarti EP itu atau MNC Sekuritas tadi dia menahan saham tersebut untuk dikoleksi gitu kan. Nah, jadi broker tersebut EP itu membeli besar-besaran di tanggal sekian gitu kan, tanggal tersebut. Nah, dia masuk pasti dia punya tujuan gitu kan. Dia nggak mungkin beli kemudian dijual rugi, nggak mungkin kan. Semua orang aku rasa juga pengen kaya gitu kan. Kita sendiri kita mau kaya juga kok dari saham gitu kan. Nah, kalau kita udah masuk, yang kita cari apa? Yang kita cari adalah cuan gitu kan. Nah, sama dengan bandar-bandar yang di luaran gitu kan. Dia masuk jelas dia juga butuh cuan, dia mau cari cuan juga gitu. Nah, cuma caranya dia dengan pemain kecil seperti kita yang nggak tahu apa-apa itu berbeda itu kan. Nah,
Kenapa kok beda? Karena bandar itu mau cuan itu butuh tubal, kalau kita butuh bandarnya tersebut gitu kan. Nah, kalau kita masuk di posisi di sini gitu kan, kalau kita masuk di posisi sini, nyangkut nih 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 1 minggu, 1 bulan kita masih nyangkut Pak itu kan. Nah, tapi bandar tersebut EP tadi, emisi kertas tadi itu masih belum jualan Pak. Tiap hari malah beli itu kan. Nah, hal yang seperti itu kita yang lebih yakinkan gitu kan. Hal seperti itu yang perlu garis bawahi dan perlu dititik duakan gitu kan, tanda petik dua gitu kan. Tahan terus, nah gitu. Tahan terus aja, tahan sabar aja. Kalau EP-nya beli, kita beli juga, samakan juga. EP-nya jual, kita jual juga gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, ketika EP udah beli gitu kan, yang terjadi adalah buat ke depan, yang jelas dia bakal menaikkan harga saham tersebut. Gitu kan. Entah itu naik 10%, entah itu naik 20%, entah sampai 100%, terserah dia gitu kan. Kita nggak kenal sama si EP atau merek eksporter dan sebagainya itu. Kita hanya follower aja gitu. Nah, follower yang seperti kita sendiri itu juga butuh data gitu kan. Nah, datanya apa? Datanya itu yang ini, volume sama broker summary tadi gitu. Nah, jadi setiap hari kita juga lihat siapa nih yang masuk nih, siapa nih yang keluar gitu kan. Nah, ternyata yang masuk kemarin masih belum jualan gitu kan. Nah, biarkan aja gitu kan. Nah, sewaktu-waktu ketika katakanlah volumenya itu masih belum naik-naik gitu kan. Dalam hitungan 2 bulan, 3 bulan masih belum naik-naik Pak harganya gitu kan. Tapi si pemain tersebut masih beli gitu kan. Nah, berarti hal-hal seperti itu aku katakan dia adalah namanya akumulasi gitu. Nah, jadi akumulasi itu adalah pembelian besar dan kecilnya lot yang dia inginkan, tapi harganya nggak naik-naik gitu kan. Nah, itu akumulasi. Dan biasanya cat candlestick-nya, biasanya itu kecil-kecil semua gitu. Kecil-kecil semua seperti ini nih. Yang maksudnya kecil-kecil seperti ini. Kecil tiba-tiba besar gini, besar semua itu kan. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu kita apa ya, yang kita inginkan lah gitu. Hal seperti itu yang kita inginkan. Kenapa? Biasanya kalau yang akumulasi tapi sebenarnya nggak gerak-gerak, masih di bawah aja gitu kan, dan dia terus beli terus itu kan. Biasanya seperti itu nggak pakai lama dia bisa naik maksimal itu misalnya 10 bulan, 12 bulan itu. Dia bisa naik ke atas gitu kan. Nah, berarti kalau kita Pak yang mau nyadai trade Pak itu, kalau kita mau nyadai trade, apakah kita perlu layak ikuti seperti itu gitu kan? Saya sarankan jangan diikuti gitu kan. Kalau udah lama 2 minggu, 2 bulan, 3 bulan, tapi belum naik-naik gitu kan, saya sarankan lepas aja. Lepas dulu, nanti beli lagi ketika ada lonjakan volume yang besar seperti yang sebelumnya gitu. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ketika buat yang swing tadi gitu kan, yang swing tadi ketika kita mau masuk tapi nunggunya masih lama Pak, udah 4 bulan nih, udah 6 bulan nih, udah hampir 1 tahun nih gitu kan. Apakah kita perlu beli lagi, entah itu mau buang barang gitu kan. Pertanyaan seperti itu. Nah, hal yang terjadi seperti itu biasanya adalah orangnya dia nggak sabaran gitu kan. Orang-orang yang nggak bisa sabaran, dia maunya instan, tapi 1 tahun dia nggak bisa apa-apaan, nggak bisa apa-apain tuh. Jadi kenapa? Karena dia udah apa ya, nahan terlalu lama gitu. Jadi nggak, perputaran uangnya itu nggak terlalu ditransaksikan gitu. Nah, kemudian seperti ikan kemarin gitu kan, seperti ikan kemarin kan hanya nahan 1 hari, 2 hari, kemudian dia naik dia gitu kan. Nah, jadi bedanya swing sama day trade yaitu. Nah, kemudian buat yang day trade Pak, solusinya gimana? Solusinya adalah ketika 3 hari nggak gerak gitu kan, 3 hari nggak gerak, udah lepas aja itu, lepas aja, tungguin ketika ada lonjakan volume lagi gitu. Seperti itu. Nah, kemudian di sini, nah ketika pasar lagi sepi, apa yang kita lakukan gitu kan? Kalau pasarnya sepi dan sahamnya itu downtrend gitu kan, seperti gambar tersebut di atas tuh, terhadap downtrend, marketnya sepi, ya kita hindari, jangan kita ikuti gitu kan. Dan kita ikuti, kemudian kita perhatikan lagi ketika ada lonjakan volume seperti itu. Nah, itu kalau downtrend. Kalau saya tuh gimana Pak? Kata konsolidasi Pak, nggak ada pergerakan, hanya situ-situ aja gitu kan. Sama, jangan diikuti gitu kan, jangan masuk gitu kan. Kenapa? Karena pasarnya lagi sepi gitu kan. Akibatnya apa? Yang jelas kita bakal cut loss seperti itu. Nah, beda dengan sebelah kanan. Ketika pasar lagi ramai, kalau kita masuk, yang jelas
mau dapat cuan itu sangat mudah gitu kan. Nah, mudah, kata-kata mudah ini tapi nggak semudah membalikkan telapak tangan kan. Nah, orang-orang biasanya yang day trade biasanya itu acuannya adalah volume, nggak pakai yang lain-lain, hanya volume gitu kan. Asalkan volume masih ke atas, masih pergerakan di atas rata-ratanya ya, dia berani untuk menahan dalam hitungan beberapa hari ke depan gitu. Nah, kemudian ketika kita katakanlah udah cuan nih, katakanlah udah cuan, posisi udah cuan tanggal 10% gitu kan. Apakah kita harus layak untuk dijual gitu kan? Belum tentu gitu kan. Volume itu bisa menghasilkan sinyal beli dan bisa menghasilkan sinyal jual gitu kan. Nah, beli dan jualnya ini di sini kita bahas ya, sinyal belinya dan sinyal jualnya ketika seperti apa itu. Jadi ketika kita udah beli barang atau lebih mudahnya kita cek di sini aja deh. Katakanlah kita beli di sini nih. Katakanlah kita beli di sini. Ya, ini yang kita beli di sini harga 150. Nah, posisi harga tersebut hari ini, saat tersebut ya, hari ini udah 300 gitu kan. Artinya kita udah cuan lumayan besar tuh. Cuan kita udah 100% lebih. Cuan kita udah 100% lebih. Apakah hal seperti ini perlu kita jual gitu kan? Nggak usah buru-buru, nggak usah cemas gitu kan. Volume itu bisa menghasilkan sinyal jual gitu kan. Nah, sinyal jualnya seperti apa? Sinyal jualnya ketika ini. Nah, ketika keluar mana ini? Sinyal keluar. Oh, ini momentumnya nih. Momentum keluar atau sinyal nih gitu ya, lebih gampangnya. Sinyal masuk, ini sinyal keluar. Ya. Sinyal keluarnya adalah ketika volume naik lebih 600%. Nah, biasanya kalau saham-saham yang naik di atas 600%, misalnya itu cenderung untuk diguyur lagi ke bawah gitu kan. Nah, biar lebih jelasnya kita lihat di sini. Nah, karena posisi candlenya di sini, kita cari sampai ke belakang. Kasih tanda dulu di sini ya. Ke belakang sampai ketemu volume lebih dari 600%. Seperti ini nih, kurasa lebih tuh, 100% gitu kan. Nah, jadi di sini kita adalah momen keluarnya gitu. Nah, kenapa ketika volume naik 600% kita buang barang gitu kan. Nah, itu lebih cocok buat di day trade, tapi kalau swing beda lagi gitu kan. Nah, contoh di sini ya. Nah, di sini aku katakan sinyal belinya dulu. Sinyal beli di sini adalah ketika ada lonjakan volume. Yang penting adalah lonjakan volume ya, lonjakan volume naik gitu kan. Nah, dan catatannya adalah tidak lebih dari 300%. Jadi kalau naik lebih dari 300% maka hindari gitu kan. Nah, di sini perhatikan di sini ya, lonjakan volumenya itu kan yang sebelah sini gitu kan. Lonjakan volume ada kenaikan karena warnanya hijau, aku katakan naik gitu kan. Nah, tapi volumenya itu kan masih di bawah Pak, enggak kan? Seperti itu. Berarti itu bukan sinyal beli gitu kan. Kenapa? Karena kalau kita masuk di pasar yang lagi nggak gerak seperti ini kan nggak gerak nih. Maka yang terjadi adalah kita bakal buang barang gitu kan. Nah, seperti ini kita nggak masuk ketika pas di sini. Kita nggak masuk. Nah, kemudian besoknya ada lonjakan volume lagi Pak gitu kan. Dan udah di atas rata-rata dia kan. Udah naik 500% seperti itu. Nah, apakah kita perlu masuk Pak seperti itu? Kalau masuk jangan gitu kan. Kenapa? Karena volumenya naik lebih dari 300 lebih dari 300%. Karena di sini naik 500% ya. Bisa diperhatikan di kotak di bawah itu 535%. Nah, kalau kita masuk yang seperti itu ya, besoknya cenderung lebih koreksi gitu kan. Jadi seperti itu. Nah, koreksi-koreksinya tadi gitu kan. Lihat candlestick-nya itu kan. Kalau candlestick-nya dia besar seperti ini gitu kan. Nah, ini besar, ini besar, ini besar, ini besar gitu kan. Nah, seperti ini kan kecil Pak gitu kan. Kalau candlestick-nya kecil, volume naik lebih dari 300%, 500%, silakan kalau masuk boleh. Kenapa? Karena candlenya kecil. Nah, banting-bantingannya dia ketika di bandarnya buang barang itu kan nggak terlalu dominan turun-turunnya gitu kan. Nah, seperti ini aja ya, seperti ini aja itu naiknya hanya 4% high ya. Kalau tutupannya dia 1%. Nah, berarti turun-turunnya dia kemungkinan besar turun paling dalam hanya 4% itu. Kalau kita masuk mungkin kalau katus nggak terlalu banyak gitu. Nah, kemudian kalau kita masuk seperti ini, silahkan nggak apa-apa.
Kemudian besoknya, nah itu ya, besoknya naik gitu kan. Naiknya berapa itu? High-nya sampai 22% dan close 20%. Nah, besoknya adalah ada lonjakan yang terlalu dominan Pak gitu kan. Apakah kita harus layak jual gitu kan. Nah, bisa perhatikan lagi di bawah itu saham ini, saham Agro, volumenya dalam kurung 942,82%. Nah, artinya apa? Artinya dia volumenya naik 942 sekian persen dari sebelumnya itu kan. Nah, jadi yang kita bahas tadi sinyal jualnya adalah sinyal keluar atau sinyal jual ketika volume naik lebih dari 600%. Nah, di sini tadi kan udah naik 900%. Maka kita perlu dijual nggak? Aku rasa jual gitu kan. Kenapa? Karena ada lonjakan volume lebih dari 600% dan candlenya terlalu besar gitu kan. Nah, biasanya kalau seperti itu, opening paginya aku haki dia, nggak tahu berapapun sampai sampai mana dia naik, nggak peduli saya. Yang penting saya jual berdasarkan dengan indikator volume gitu kan. Kalau kita masuk dengan indikator volume, maka kita keluar dengan indikator volume gitu kan. Jangan mentang-mentang banyak tapi volume belum mengatakan jual, ya jangan jual gitu kan. Nah, kalau kita jual di sini gitu kan, kita jual di sini, besoknya kita aman gitu kan. Gitu kan. Nah, jadi di sini kita lihat sorenya atau malam hari, oh ternyata udah sinyalnya udah menekan jual nih volumenya gitu kan. Besok pagi di sini opening kita jual aja gitu kan. Nah, yang terjadi adalah 3 hari dia turun. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman lebih apa ya, lebih mudah gitu kan tanpa indikator yang moving average, MACD dan sebagainya gitu. Nah, di sini lebih enak dan lebih mudah gitu. Hanya melihat volume, masih belum jual nih. Nah, itu kan. Sabar aja gitu kan. Nah, yang terjadi adalah ketika sudah kita jual meskipun dia sempat naik sampai 10% itu kan, kita nggak peduli gitu kan. Kita nggak peduli, yang penting kita udah amankan aset dan cuannya kita itu. Nah, biasanya kalau seperti ini, nah 1 hari udah aku jual nih. Nah, 3 hari, 2 hari sampai 3 hari kemudian kita harus layak pantau lagi nih saham gitu kan. Nah, karena yang udah kita pelajari kan, saham turun itu kena bisa dihitung tuh 2 sampai 3 kali merah gitu kan. Nah, 1, 2, 3 kali merah nih gitu kan. Nah, dan selanjutnya dia ada lonjakan volume lagi nih di sebelah sini. Naik berapa nih? Coba kita perhatikan 400% gitu kan. 400%. Maka yang seperti itu kita nggak masuk gitu. Karena kenapa? Lebih dari 300% dia ini ya. Tidak lebih dari 300%. Jadi di bawahnya 300% kalau kita masuk silahkan itu kan. Kalau lebih 1 sampai 10% silahkan, apa-apa sih itu kan. Jadi 310% itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau lebih dari itu 350% sampai ke atas, maka jangan kita masukin gitu kan. Itu resiko buat yang mau masuk gitu kan. Nah, resiko buat masuk itu catatannya adalah lihat candlenya juga itu kan. Kalau candlenya besar gitu kan, seperti yang mouse saya di sini itu candlenya besar, maka hati-hati. Tapi kalau candlenya kecil silahkan, nggak apa-apa gitu kan. Seperti itu. Kemudian kalau kita di sini masuk ya, di sini besoknya kita kita jual nggak gitu kan? Belum. Kenapa? Karena volumenya masih di bawah dia gitu kan. Kalau kita jual, kita tungguin volume ketika besar. Nah, volume besar di mana? Di sini. Nah, gitu kan udah naik volume lagi tuh. Sebelah kanan bawah tuh. Itu di situ terlihat 846%. Berarti udah di atas 600%. Maka di situ adalah sinyal jual gitu. Jadi opening gitu kan. Nah, ini di sini karena kita hanya bisanya pagi aja Pak gitu kan. Karena kita hanya ada menghitung pagi aja, berarti kita analisa malam dan sampai pagi gitu. Nah, berarti opening di sini kita jual. Di sini kita jual. Nah, karena kita di sini malamnya udah kelihatan volume naik, sini sinyal jual, opening berapapun kita jual gitu kan. Jadi kan lumayan tuh. Tadi masuk di sini cuan, di sini lagi kita cuan gitu kan. Tadi udah 2 kali cuan dengan indikator volume gitu kan. Nah, kemudian selanjutnya adalah ada lonjakan lagi enggak? Tuh ada tuh. Nah, seperti ini kan. Seperti ini ya, itu ada lonjakan volume lagi. Kita perhatikan, oh 200%, sinyal beli dong gitu kan. Boleh beli itu kan. Kalau seperti itu boleh beli gitu kan. Nah, ternyata misalnya merah Pak gitu kan. Nah, merah-merahnya tadi kita hitung lagi sampai 3 hari ke depan gitu kan. 1, 2, 3 gitu kan. 1, 2, 3 kali merah. Pas. Nah, gitu kan. Pas 3 kali merah. Besoknya dia
naik lagi. Ini berapa persen? 400% gitu kan. Berarti belum mengatakan sinyal jual. Kok bisa? Karena ada kan di bawahnya 600 gitu kan. Sinyal jual adalah ketika volume naik lebih dari 600%. Kita cari volume 600%. Ini bahkan sudah 1.600 gitu kan. Nah, berarti di sini sore hari, malam hari kita lihat ternyata besar tuh gitu kan. Maka besok pagi opening berapapun kita jual gitu kan. Nah, berarti kita tadi beli di bawah, kita jualnya di atas gitu kan. Di sini ya. Kita belinya di sini, kemudian kita jualnya opening di sini. Kan bener lagi kan gitu kan. Beli di bawah jual di atas kan masih cuan dia. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kita praktekkan lagi gitu kan. Jangan hanya 2-3 kali prakteknya gitu kan. Jadi harus bolak-balik gitu kan. Udah kejual di sini, kita perlu beli lagi nggak saham ini. Cek aja sampai volume naik gitu kan. Yang mana? Yang ini gitu kan. Ini volume naik nggak? Naik karena warnanya hijau gitu kan. Nah, kita jual ketika ada lonjakan volume lebih dari 600%. Yang mana? Ini gitu kan. Itu 900%. Cuan nggak di sana? Cuan ya gitu kan. Beli di sini, jualnya di atas gitu kan. Besoknya duit juga merah dia gitu kan. Jadi volume ini sangat menarik dan wajib kita pelajari gitu kan. Nah, selanjutnya ini nih. Nah, ini kan volume naik, kita perhatikan volumenya berapa ratus persen? 400%. Maka hindari aja gitu kan. Nah, hindarinya aja, lihat candle-nya gitu kan. Jadi nggak mentang-mentang candle apa volumenya besar, udah jangan dibeli gitu kan. Nah, gitu. Jadi perhatikan candle-nya gitu kan. Nah, candle-nya juga besar tuh. Ini yang aku katakan dia candle besar, atau istilah gampangnya besar-besarnya itu tutup di atas 5% gitu kan. Jadi seperti itu. Kalau di bawah 5% atau 4,4, 4,5 itu nggak apa-apa kalau mau masuk. Tapi kalau udah di atas, tutup di atas 5%, maka hindari gitu kan. Nah, seperti ini ya, candle itu yang aku tadi kasih tanda merah sebelah kanan. Di mouse saya tuh terlihat tutup ya, close 307% gitu kan. Jadi tutupannya dia naik 7%. Maka seperti itu kita hindari gitu kan. Loh, ternyata besoknya naik, Pak. Ya udah biarkan aja, belum rezeki gitu kan. Jadi hanya satu saham aja ini kan dari tadi. Salah satu saham aja udah banyak menghasilkan sinyal beli dan sinyal jual gitu kan. Nah, jadi teman-teman banyak-banyak pelajari aja seperti ini dan diingat-ingat gitu kan. Sinyal beli, yang katakanlah sinyal beli ya. Sinyal beli ini sinyal jual. Jadi ada beberapa cara kita beli dan beberapa cara kita mau jual gitu kan. Salah satunya adalah menggunakan momentum dari indikator volume, dari moving average, dari support dan resisten dan sebagainya gitu. Jadi paling gampang adalah menggunakan volume dan juga menggunakan MA5 gitu. Nah, kemudian kita harus benar-benar ingat loh ya. Kita benar-benar ingat tentang sinyal beli gitu kan. Sinyal beli adalah volume naik dan tutupan volumenya enggak lebih dari 300%. Udah beli aja gitu kan. Beli aja nggak apa-apa gitu. Nah, kemudian kalau kita mau jual berarti volume naik 600% baru kita jual itu. Nah, tiba-tiba satu hari gitu kan. Ternyata 1-2 hari, Pak, saya udah masuk nih gitu kan. Saya udah masuk tapi volumenya 600%, tapi candlenya dia ke bawah gitu kan. Nah, berarti sama seperti itu kita cut loss dong. Nah, seperti itu ya. Katakanlah dia ini ya, volume naik gitu kan, volume yang ini naik, itu belum tentu sahamnya naik loh ya. Bisa aja volumenya sahamnya turun gitu. Kenapa? Karena ramai ada yang nyeret di bawah dan sebagainya itu kan. Seperti ini gitu kan. Bisa terjadi seperti itu gitu kan. Jangan bukan mentang-mentang harga naik, volume naik, bukan gitu kan. Atau kita cari ya, atau kita cari yang volume naik banyak atau sedikit tapi harganya turun gitu kan. Ada gitu. Nah, ini ya. Ini volumenya naik. Sini banyak nih kayaknya nih. Ini ya, cukup besar. Ini harganya turun, volume naik gitu kan. Kemudian kita cari lagi yang baru naik. Nah, ini nih. Nah, ini ya. Itu kan sinyal beli. Ini ya, ini volume naik tapi harganya turun gitu kan. Ada seperti itu. Enggak hanya candlenya naik, volumenya naik, enggak gitu kan. Kenapa, Pak, kok volumenya naik tapi harganya turun gitu kan. Nah, sama seperti itu, dia memang ada tekanan jual gitu kan. Nah,
volume itu bukan kita ambil dari tutup atau opening atau harga high atau harga close-nya dia atau harga low-nya dia itu kan. Nah, volume terjadi itu adalah karena adanya transaksi jual dan beli gitu. Nah, berarti kalau semakin ramai beli jual di saham tersebut itu kan. Nah, dan posisi jual belinya itu ada di harga bawah gitu kan, di harga merah gitu kan. Jadi yang terjadilah seperti itu. Nah, kemudian Pak, kalau kita masuk seperti itu ya, kalau kita seperti itu, nah ini ternyata kan hanya malam sore, malam hari gitu kan. Kalau kita mau beli berarti kan besoknya gitu kan. Nah, opening kita beli di sini gitu kan. Opening kita beli, kita jual ketika 600%. Nah, di sini karena hanya 4%, kita cari 600%. Mungkin mana nih? Nggak ada di sini. Di sini nggak ada nih. Di sini nggak ada 600% sampai di sini. Nah, ini berapa Pak? 150%. Nah, ini coba 409, berarti nggak ada sinyal jual di sini gitu kan. Nah, di sini juga nggak ada, ini nggak ada gitu kan. Coba ini saya hapus. Nah, dari si awal kita beli, kapan kita mau menjualnya itu kan? Kita cari menjualnya karena kita cari 600%. Nggak ada ya. Ya nggak ada ya, gitu kan. Nah, dan harganya semakin ke bawah gitu. Nah, apa yang kita lakukan Pak gitu kan. Nah, kalau mau masuk, yang perlu diperhatikan adalah teman-teman masuk ketika uptrend atau sideways atau downtrend gitu kan. Nah, seperti tadi saya kan sudah jelaskan tentang yang di sini. Kalau kita masuk ketika pasar lagi downtrend, volume naik berapapun kita nggak usah ikuti gitu kan. Kita nggak usah ikuti, hindari aja seperti itu gitu kan. Nah, yang terjadi di saham ini, saham agro yang terjadi adalah sebelum kita beli itu kan, dia memang ada downtrend dalam jangka pendek gitu kan. Ya, dari ujung sini sampai ke sini, dia kan turun terus tuh gitu kan. Nah, jadi seperti ini ya kita hindari gitu, yang kita hindari. Nah, kalau kita masih ikuti dengan cara seperti ini tadi, sinyal beli dan sinyal jual gitu kan, kita tungguin aja sampai 600%, yakin di sini 600% gitu kan. Kalau downtrend nggak ada 600% gitu kan. Nah, ini ya, kita masuk dari tanggal 27 bulan 8 2021. Kita cari sinyal jualnya di mana dia. Yang ada malah lebih dalam dia gitu kan. Ya, nggak ada, ini mungkin 300%, nggak ada. Kita perkecil lagi catnya, geser lagi. Kita perhatikan volume drastis naik 600%. Nggak ada. Di sini ada nggak? Ini berapa ini? 300. Ini 300. Nah, semakin ke bawah semakin minus dalam gitu kan. Nah, kalau kita tetap mengikuti dengan cara tadi gitu kan, kita masuk opening di sini sampai saat ini kita nggak ketemu dengan volume yang naik lebih dari 600%. Kalau kita tetap memaksakan 600%, sampai kapan itu kan? Nah, sampai ini aja ya, sampai candle terakhir itu sampai tanggal berapa dia? Tanggal 17 bulan 5. Tadi bulan 8 saya ke bulan 5, berarti kurang lebih ada 15 bulan gitu kan. 15 bulan lebih gitu kan. Nah, jadi kalau kita nungguin seperti itu ya nggak akan cuan gitu kan. Nah, jadi yang perlu perhatikan adalah trend line gitu kan. Jadi trennya dia apa? Uptrend, downtrend, atau sideways gitu kan. Nah, kalau kita masuk di posisi seperti area ini, area uptrend gitu kan, masuk area seperti ini, volume sinyal beli dan sinyal jual itu sangat cocok gitu kan. Kenapa? Karena kalau saham uptrend, volume ada lonjakan 600%, 1000%, 20.000% itu sangat-sangat mudah terjadi gitu kan. Nah, kalau kita di pasar yang downtrend seperti di sini, seperti di sini ya, dari ujung ini sampai sini, kalau ikuti dengan cara masuk ketika lonjakan volume, keluar dengan ketika volume lebih dari 600%, yang jelas kita bakal rugi banyak gitu kan. Nah, itu artinya apa? Ya, artinya adalah kita boleh masuk ketika pasar lagi uptrend. Downtrend hindari, sideways hindari gitu. Nah, jadi teman-teman harus banyak-banyak diingat dan dipraktikkan gitu kan.
mau beli saham apa itu kan hari ini, kita cari aja volume yang naik gitu kan. Nah, kalau di merek sekuritas enaknya apa? Nah, enaknya kita bisa cari saham-saham yang volumenya naik gitu kan. Nah, di sini aku contohkan ya. Aku contohkan di sini ya, aku contohkan di sini kita cari saham apa yang di atas MA5, MA5. Volume naik gitu. Di sini kemudian kita cari bukan teknikal ya, kita cari yang volume analis gitu kan. Nah, kita cari yang break dari harga yang bikin hack baru gitu kan. Nah, kemudian kita cari saham apa gitu kan. Nah, kita praktekkan ada saham nano, ada bit ya, kita cek saham nano. Nah, saham nano, ada lonjakan volume ya, udah benar gitu kan. Nah, kalau seperti ini Pak, kasus seperti nano ini, apakah kita layak untuk beli gitu kan? Kalau di sana belum nggak ada sinyal beli gitu kan, nggak ada mengatakan sinyal beli gitu kan. Sinyal belinya kemana? Sinyal belinya adalah awal lonjakan volume. Yang ini ya, ini lonjakan volume yang pertama. Nah, Pak, tapi di situ kan ada nggak ada pergerakan sama sekali atau sideways sahamnya Pak itu kan nggak ada pergerakan naik atau dominan itu kan. Nah, berarti ketika di sini itu jangan kita beli gitu kan. Kenapa? Karena kalau kita masuk di saham sideways downtrend yang jelas bakal cut loss ya enggak gitu kan. Jadi harus diingat-ingat materinya itu kan. Ini kan katakanlah sideways atau downtrend nih gitu kan. Ada jangan volume ya kita jangan ikuti lah gitu kan. Jangan kita ikuti. Nah, baru selanjutnya itu kan, kalau volume naik lagi gitu kan, volume naik lagi dan candlenya masih ke atas dan ke atasnya itu nggak lebih dari 5%. Kalau mau masuk silahkan gitu kan. Itu kan masih 1% tuh tutupannya dia, tutupan candlenya. Berarti kalau di situ kalau masuk boleh gitu kan, boleh masuk di sana. Dan besoknya terjadi adalah dia udah naik 9% gitu kan. Sini udah naik 9%. Kalau mau jual silahkan, kalau nggak mau jual juga silahkan gitu kan. Nah, kita perhatikan lagi volumenya itu kan, volume transaksi yang sebelah sini gitu kan. Nah, kita perhatikan volume udah naik 1000%, maka di hari tersebut atau besok paginya kita opening, kita jual berapapun itu gitu. Di sini kita jual ya, di sini opening candle yang doji itu kita jual seperti itu. Jadi enaknya itu, enaknya indikator volume. Kalau kita mau masuk dengan indikator volume, berarti kita keluarnya dengan indikator volume gitu. Nah, contoh lagi pertanyaan. Pak, kalau saya kombinasikan dengan indikator MA5, MA10, MA20, atau MA berapapun, apakah bisa dipakai Pak gitu kan? Yang jelas sangat bisa dipakai gitu kan. Nah, berarti lebih yakin nggak? Ya jelas lebih yakin gitu kan. Kok bisa gitu kan? Dari sisi indikator MA moving average sendiri dia mengatakan beli gitu kan, dan volumenya mengatakan beli gitu, mengatakan beli tapi volumenya masih di bawah 300%, berarti layak beli nggak? Sangat layak untuk dibeli gitu kan. Nah, seperti ini katakanlah BBKP ya, BBKP sama seperti sahamnya Pak Imawan tuh. Kita cek di candle terakhir, kita masukkan indikator MA5. Ya, kita cek ya di candle terakhir tersebut beberapa hari yang lalu dia sempat naik lumayan dia gitu kan. Nah, di candle ini gitu kan, di candle ini dia tutup di atas MA5. Berarti kan sinyal beli tuh berdasarkan dengan indikator MA5. Karena tutup di atas MA5 itu layak untuk kita beli gitu kan. Nah, dan juga volumenya itu kan dia juga naik Pak gitu kan. Volumenya naik 187%. Berarti layak nggak dibeli? Sangat layak dibeli gitu kan. Jadi nggak usah takut kalau mau beli gitu kan. Kalau kita pakai dua indikator seperti ini, ya silahkan apa-apa itu kan. Nah besoknya di situ volume naik 420%, nggak sampai 600% Pak gitu kan. Ternyata aku belum jual di sini Pak gitu kan. Belum aku jual karena aku nungguin 600%. Nah, yang terjadi adalah beberapa hari ke depan dia malah turun di harga baik kita Pak, bahkan nyangkut kita gitu kan. Apa yang terjadi gitu kan? Yang terjadi adalah kita perhatikan trendline. Benar nggak kita masuk BBKP gitu kan? Nah, di sini kita perkecil lagi gitu kan, perkecil lagi BBKP bisa dilihat nggak trennya? Downtrend Pak gitu kan. Nah, kalau udah downtrend, kalau kita masuknya siap-siap aja nyangkut gitu kan. Nah, gitu. Jadi kalau kita,
catatannya tadi adalah kalau downtrend, kalau mau masuk dapatnya langsung jual gitu kan, jangan nungguin 600%. Seperti itu. Kita masuk opening ya. Nah, di sini kita sore hari atau malam hari, katakanlah malam hari kita analisa ketemu sampai BKP, opening kita beli ini kan, opening kita beli cuan berapapun kita langsung jual gitu kan, nggak usah nungguin 600%. Kenapa? Karena sahamnya lagi downtrend dan juga sideways. Kalau kita salah beli, otomatis dia bakal nyangkut gitu kan. Jadi seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan tentang volume, sinyal beli atau sinyal jualnya, atau trennya, atau dari kenaikan harga atau kenaikan candlestick-nya. Silakan yang mau tanya dulu. Mas, mau nanya Mas. Ya. Itu kan tadi yang BBKP kan belum nyampe 600, terus tentunya rugi tuh. Ya. Terus patokannya harus pakai yang volume apa yang pakai yang average aja, biar yakin kitanya. Berdasarkan close sama EMA 5-nya aja, nggak usah ngelihat volumenya. Gitu. Kalau seperti BBKP ini, kalau kita udah masuk di yang saya tanda ini ya, karena kita sore hari atau malam hari kita ketemu saham ini, muncul sinyal beli berdasarkan dari MA5 dan juga dari volume juga boleh. Berarti besok pagi opening kita beli gitu kan, kita beli opening. Dan sampai sore hari kita belum sempat belum bisa melihat saham tersebut itu kan. Nah, yang terjadi di sini adalah opening gitu kan. Sorry, opening. Ketika udah kita beli, kita lihat juga trennya gitu kan. Oh, ini downtrend nih gitu kan. Berarti kalau aku masuk berarti kurang aman, Bang, gitu kan. Nah, kalau kita masuk opening sampai tutupan ini, itu kan tutup berapa persen dia? Tutup kurang lebih 7%. Karena dia downtrend gitu kan, besok pagi aku harus jual gitu kan, opening aku harus jual gitu. Jangan nungguin sampai ke bawah if breakdown atau teknik-teknik yang lain, jangan gitu kan. Jadi kita cari aman karena trennya dia downtrend. Triknya saham downtrend ya. Kalau ada lonjakan volume kita beli gitu kan. Sorry, lonjakan volume, ada volume naik ya, volume naik gak lebih dari 300%. Maka kita beli, besok pagi dapat barang, cuannya berapapun kita buang gitu kan. Jadi kita cari aman gitu, Pak. Jadi seperti itu. Mungkin ada lagi tanyakan? Jadi di sini aku kasih ini ya, kasih catatan baru di sini. Apa ya? Trennya, tentang trennya dia. Catatannya adalah catatan 1. Mana titiknya kok koma terus? 1. Ketika downtrend, jika beli dan dapat cuan, maka langsung jual, gitu ya. Kemudian kedua, ketika sideways, ketika sideways, jika beli dan dapat cuan, maka langsung jual. Gitu. Nah, kemudian yang nomor 3, ketika kita beli, ketika uptrend, jika beli dan dapat cuan, maka jual berdasarkan teori volume naik di atas 600%. Jadi seperti itu. Nah, jadi teman-teman harus benar-benar benar-benar dihafalkan tentang catatan ini gitu kan. Nah, jadi waktu aku beli ketika downtrend nih gitu kan. Jadi biar lebih aman, maka besok pagi jual gitu kan.
Ketika sideways sama gitu kan. Ketika dapat cuan buang. Kalau uptrend ikuti yang 600% gitu. Jadi lebih enak dan lebih efisien gitu. Mungkin ada lagi pertanyaannya yang lain? Ini ada pertanyaan apa bingung nih? Apa penjelasannya kurang kurang apa? Lebih bulat nggak penjelasannya? Mas, Ya. ini kan tadi katanya kalau downtrend sama sideways dihindari, tapi kok di sini dibeli juga Nah, yang pertama. oh, Kan tadi di catatannya kalau downtrend sama sideways dihindari aja, tapi kok di sini kalau downtrend beli langsung jual gitu. nah di sini kan ada Pak, jika beli nih ya. Oh Jika, iya. gitu kan, jika beli. Kalau nggak beli berarti kan hindari. Katanya adalah hindari, yang benar hindari adalah seperti itu. Di sini yang saya tulis adalah ketika downtrend, jika beli gitu kan, jika beli dan dapat cuan maka langsung jual. Dan saya tulis juga sama, jika beli gitu. Oke. Jadi kalau lebih mau aman ya hindari aja, cari aja yang uptrend gitu. Nah, kalau kita ingin saham yang kita inginkan ya, contoh di sini yang kita screening tadi nih, kita saham-saham apa yang perlu kita beli gitu kan. Nah, ini ada beberapa saham nih yang masuk tuh kan. Kalau kita ini kan ada 190 saham gitu kan. Wah, kalau kita cek semua gila gitu kan. 190 saham kita cari satu-satu yang bagus tuh kan, itu gila itu kan, itu hal yang konyol tuh. Nah, berarti kita setting lagi, cari aja volume sama yang ininya itu kan. Nah, yang kita inginkan adalah harga-harga di atas 100 Pak, sampai harga 500 gitu. Kita cari saham apa gitu kan. Nah, kita cek ada 70 saham gitu kan. Nah, dan juga meski banyak kan Pak gitu kan. Nah, cari aja, kita perkecil aja. Contoh di harga 200 gitu kan. Ada berapa saham? 43 saham gitu kan. Nah, kita ganti lagi contoh harga 150 gitu kan yang kita inginkan. Nah, ketemu 11 saham gitu kan. Nah, dari 11 saham ini kita cek saham apa yang bagus buat kita trading harian 2 sampai 3 hari gitu kan. Nah, di sini ada saham yang merah-merah gitu kan. Contoh yang nomor satu adalah ada ADMG gitu kan. Kita cek ya. Jadi jangan buru-buru beli untuk saham seperti itu. Nah, yang pertama perlu kita lihat adalah tren dulu gitu kan. Oh, trennya lagi downtrend nih gitu kan. Nah, kalau kita zoom lebih pendek, ini masih sideways nih gitu kan. Pergerakan volumenya udah 2 hari naik gitu kan. Nah, kalau kita mau beli silahkan gitu kan. Kalau kita beli silahkan. Besok pagi opening kita beli. Kemudian besok lusa gitu kan. Kalau kita hanya bisa lihat satu kali gitu kan. Kalau pakai yang lebih full lihat monitor, silahkan dapat langsung jual hari tersebut. Nah, yang jelas seperti ini naik nggak Pak gitu kan? Yang jelas saya rasa nggak bisa dipastikan naik ya, karena lagi downtrend juga. Kalau naik-naiknya jelas bisa naik, tapi tutupannya bisa aja turun dia gitu kan. Nah, berarti artinya apa? Artinya kalau kita beli pagi dapat jual langsung jual gitu kan. Nah, kalau yang bisa monitor setiap saat atau setiap menit atau setiap jam gitu kan. Tapi kalau yang nggak bisa monitor maka hindari gitu kan. Nah, kemudian ketika kita udah masuk dan nyangkut, satu kali nyangkut itu kan, 2 hari nyangkut, 3 hari nyangkut, maka buang barang gitu kan. Maka buang barang. Kenapa? Karena trennya lagi menurun gitu kan. Nah, jadi kita lebih menggunakan safety gitu kan, lebih jaga keamanan kita sendiri. Karena saham downtrend itu kita salah beli jadi makin ke bawah dia gitu kan. Kita nggak tahu buat bottomnya atau batas sampai turun-turunnya dia kemana, kita nggak tahu. Nah, yang nomor 2 ada ILS Pak gitu kan. Layak beli nggak gitu kan? Di sini ada lonjakan volume 1000%. Wah, berarti ya jelas hindari dong gitu kan. Dia adalah sinyal volumenya adalah sinyal jual. Nah, seperti ini tadi saya jelaskan adalah ada nggak volume yang 600 di atas 600% dan harganya turun gitu kan. Ya ini gitu kan contohnya ILS gitu kan. Nah, itu layak beli nggak? Jangan dibeli, itu adalah sinyal jual gitu kan. Itu adalah sinyal jual, jangan kita beli gitu kan. Nah, next kita cek ada boba Pak gitu. Nah, kita cek ada boba volume itu ya. Volumenya terlihat sepi transaksi gitu kan. Mungkin teman-teman harus ingat dengan materi pertama tadi itu kan. Nah, ini sepi transaksi gitu kan. Nah, enggak hanya chartnya aja sideways, volume juga bisa sideways gitu kan. Nah, kalau kita masuk dengan cat-cat seperti ini volumenya ya,
Apa yang terjadi? Seperti materi pertama tadi, kita bisa nungguin sampai berbulan-bulan, gitu kan? Bisa 4 bulan, bisa sampai 1 tahun kita masuk, bisa cuan di sana itu kan. Nah, tapi di sini adalah ada lonjakan volume Pak, gitu kan? Ada lonjakan volume itu kan. Seperti materi pertama, ketika ada lonjakan volume, yang jelas bandar tersebut pasti menginginkan sesuatu di saham tersebut. Entah itu dinaikkan, entah itu diturunkan. Gitu kan. Nah, kita perhatikan di candle sebelum ini nih, sebelum ini nih, lonjakan volume. Nah, dari sini ada ini saham IPO nih. Saham IPO nih, tak kira saham-saham lama nih. Nah, kalau saham IPO beda lagi gitu kan. Kalau volume bisa naik dan turun secara drastis gitu kan. Nah, jadi volatilitas transaksi saham IPO yang baru-baru masuk ke bursa itu lebih cenderung ramai gitu kan. 1 sampai 3 minggu pertama itu pasti ramai gitu kan. Selanjutnya itu yang bakal kita ketahui gitu kan. Jadi kalau udah 3 minggu bakal ketemu nih saham nih. Kalau volumenya terus naik, berarti prospek saham ini bagus gitu kan. Tapi kalau volumenya terus menurun, nggak ada pergerakan, maka saham itu buat ke depan lebih cenderung nggak ada pergerakan gitu. Nah itu ya. Jadi harus benar-benar banyak-banyak belajar. Nah di sini ada lonjakan volume Pak gitu kan. Nah selanjutnya malah nggak gerak gitu kan. Itu risikonya saham-saham yang sideways itu aja gitu ya. Ini bisa nungguin berapa bulan. Nah di lonjakan volume ini kita lihat itu bulan 2 bulan 2 tanggal 22. Berarti udah kurang lebih sekarang bulan 7, udah 5 bulan ya. Udah 5 bulan dan nggak pergerakan gitu kan. Gitu. Jadi yang pertama adalah ketika kita ketemu saham yang volumenya naik, pertama kali kita lihat adalah trennya dia gitu kan. Dari trennya dia udah downtrend dan cenderung lebih sideways dan volumenya dia adalah sepi. Maka hindari gitu ya. Jadi hindari sama-sama gitu. Nah, kemudian Pak udah 3 saham nih aku cari nggak ketemu-temu gitu kan. Nah, kemudian kita cek bull, WMPP dan sebagainya itu kan. Nah, kalau seperti bull, MPP, kita cek tiga teratas itu kan merah-merah semua gitu kan. Cek aja yang hijau-hijau gitu kan. Nah, itu ada saham EV sama saham LAN gitu kan. Kita cek saham EV gitu kan. Nah, mana nih? Oh ini EV. Nah, yang pertama adalah kita cek tren. Nah, sahamnya lagi sideways gitu ya. Sahamnya sideways dan volumenya lagi naik tinggi tuh 4.000%. Nah, 4.000% dan candlenya dia aku katakan besar ya. Aku katakan besar. Tadi catatannya besar adalah saham tutup di atas 5%. Dan itu tutupannya hanya 2% itu kan. Nah, kita perhatikan dengan candle-candle ini aja gitu kan. Jangan bandingkan dengan saham-saham yang lagi naik 1%, 10%, dan 10% ke atas itu kan. Beda-beda itu kan. Yang kita perhatikan adalah saham tersebut, bukan dengan saham-saham acuan 5% gitu kan. Nah, di sini kita lihat volumenya, candlenya ya, lebih cenderung besar-besar semua itu kan. Nah, jadi saham seperti ini itu tutup 2%. Akurasinya itu besar loh candlenya gitu kan. Akurasinya besar gitu kan. Nah, di sini volumenya naik gitu kan. Buat pembuktian aja nih. Pembuktian aja atau kita tulis di sini nih buat besok. Nah, EV. Saham EV hari Senin nih. Hari Senin dia aku rasa tutup turun gitu kan atau merah deh gitu kan, merah gitu kan. Kalau dari candlenya sendiri seperti ini ya, dia ada tiga hari, 1, 2, 3 ada kaki-kaki terus nih gitu kan. Aku rasa buat naik lagi bisa, tapi naiknya nggak banyak dia gitu kan. Nah itu hacknya sampai 14%. Nah, dan terus dia bisa naik dan tutupannya dia bakal di bawah gitu kan. Nah, bukan acuannya opening sampai sore merah, bukan itu kan. Yang jelas sampai tutupannya dia ada kemungkinan besar bisa di area ini tadi gitu kan, bisa yang bisa nggak gerak atau bisa merah juga gitu kan, seperti itu. Nah kemudian di materi selanjutnya adalah ini sudah ya, ketika uptrend jika beli dan dapat cuan maka jual berdasarkan teori volume di atas 600%. Mungkin ada pertanyaan dulu teman-teman. Ini bingung apa hanya menyimak nih? Oke. Selanjutnya manfaat yang lain adalah dapat membantu analisa naik atau turun. Nah, tadi udah yang pertama kali udah saya jelaskan
Kemudian bisa melihat adanya bandar masuk dan bandar keluar. Nah, bisa mendeteksi saham bandar masuk dan bandar keluar. Nah, seperti contoh saham apa ya? Saham Yellow katakanlah. Ya, katakanlah saham seperti Yellow bisa mendeteksi bandar masuk dan bandar keluar. Nah, bandar itu masuk dengan lot jumbo, bukan hanya 1 lot, 2 lot, 100 lot, 1000 lot, itu kan enggak hanya itu. Bandar itu bisa masuk 10.000, 20.000, 30.000 sampai 100.000 lot. Itu dalam satu harga itu kan. Dan semua harga dia masukin semua itu. Nah, jadi mendeteksi seperti apa itu kan? Nah, mendeteksi adalah seperti screening tadi yang pertama. Yang pertama adalah screening tadi seperti ini ya. Kemudian yang kedua adalah dari pandangan sendiri dari sini ya. Dari sendiri kita lonjakan volume deh, gitu kan. Lonjakan volume seperti ini atau aku kasih tanda-tanda lagi. Nah, ini kotak nih. Nah, ini aku kasih tanda lagi tentang volume masuk bandar masuk ini, kemudian ini, kemudian ini. Kemudian ini juga bisa dikatakan ini sampai ke belakang. Ini sampai sini nih. Ini ya. Kemudian ini ada bandar masuk lagi gitu. Nah, jadi lonjakan volume itu aku katakan atau ada bandar yang masuk gitu. Karena bandar itu siapa? Bandar itu adalah apa ya istilahnya ya? Penghuni penghuni saham tersebut gitu. Jadi yang punya saham tersebut bukan direksinya ya, bukan direksinya, bukan direkturnya, bukan ownernya, bukan komisarisnya, bukan itu. Yang aku maksud yang punya itu, yang jaga itu kan, yang jaga saham tersebut. Bandar itu aku katakan bandar. Yang duitnya besar. Nah, itu. Nah, kemudian cara mendeteksinya adalah kita harus bikin catatan juga itu kan, catatan juga volume-volume yang bandarnya lagi masuk nih gitu kan. Seperti ini contoh katakanlah saham Yellow gitu kan. Kemudian selanjutnya kita cek juga saham-saham yang volumenya terus naik gitu kan. Nah, itu adalah mendeteksi bandar masuk gitu kan. Nah, biar lebih jelasnya kita perhatikan di broker summary gitu kan. Nah, seperti ini nih katakanlah seperti ini ada NI, YP, PD dan lain kan. Nah, di sini NI dia buy ya, ini buy, ini sell, ini volume, ini volume juga. Nah, NI dia beli 59.000 sekian lot. Nah, NI sini juga jual itu kan. Nah, ini ya. Berarti kan ada NI enggak jualnya itu kan. Ini ada nih NI hanya 3.000 lot itu kan. Nah, berarti di sini NI kan beli banyak tuh 56.000 lot gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Nah, berarti kalau NI terus beli dan beli, berarti bandarnya dia malah beli gitu kan. Nah, itu yang dimaksud dengan bandar gitu. Nah, kemudian bisa dipakai buat sinyal beli dan jual nggak gitu kan. Nah, sinyal beli dan sinyal jual untuk mengikuti bandar tersebut bisa gitu kan. Bisa. Dengan catatan adalah perhatikan volumenya gitu kan. Kita masuk masih sama dengan teori yang pertama tadi tentang ini ya, momentum masuk dan momen jualnya. Jadi kita ngikuti ini sinyal beli dan jualnya. Kalau kita sinyal beli kebalik gitu kan, sinyal belinya kebalik gitu kan, volume seperti ini kita beli 1.400% kita beli, hati-hati aja itu kan. Kalau naik ya syukur, kalau turun itu kan. Kalau turun kita ya amsyong gitu. Nah, tapi kalau candlenya kecil, ini hanya berapa? Bukan hanya dia tutup arah bahkan 34% gitu kan. Nah, naik arah tutupan yang besar bisa dibanting gitu kan. Nah, berarti bantingnya dia kalau seperti saat ini tutup itu ARB-nya 6% itu kan. Nah, jadi risiko buat dibanting ke 6% itu kan kecil ya. Aku rasa kecil. Dan kemungkinan besar buat mantul lagi kan juga bisa gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi perhatikan candle-nya dan volumenya. Nah, kemudian selanjutnya di sini mengetahui kapan waktunya masuk dan keluar gitu. Jadi masih sama dengan materi yang ini tadi, kapan kita masuk dan kapan kita keluar. Jadi seperti itu. Ini analisa naik atau turun. Ini tadi kan sudah ya, atau aku lebih perbesar aja. Nah, ini saham BRIS. Oke, aku cek BRIS biar lebih enak. Karena kalau di situ nggak bisa diperbesar lagi.
Itu tanggal berapa dia breeze. Oh nggak ada tanggalnya. Oh sampai high 615. Oke, kita cek harga 600-an. Masih di bawah. Oh di sini. Mungkin aku zoom di arah sini ya. High 615. Nah ini, oh ini high-nya sama tuh 615. Jadi catnya aku ngambil di sini dia. Cat ini aku ngambil di ketika pas di sini. Oke, nah di sini kita perhatikan ya. Kita perhatikan ketika momen buy dan momen jual. Kita masuknya sebelah mana, kita keluarnya sebelah mana gitu kan. Nah, ini kan lagi sideways, gak ada pergerakan ya. Gak ada pergerakan sama sekali. Kemudian di sini, nah di sini atau aku kecilkan aja. Ini ya. Di situ ada volume tapi nggak ada pergerakan, kemudian di sini ada lonjakan volume yang lumayan tuh. Nah, itu ya. Kemudian di sini ada lonjakan volume 1 2 3. 3 volume hijau tapi besar-besarnya lumayan ya. Kenaikannya lumayan terus. Kemudian di sana ada momen masuk atau momen keluar nih gitu kan. Nah, di sini ini ada volume naik atau aku lebih besar aja biar lebih enak. Karena terlihat agak kecil-kecil. Mana nih? Ya. Kemudian kotaknya aku hapus dulu. Kebesaran dia. Nah, ini ya di sini di sini. Ini kotaknya aku hapus. Kemudian bikin kotak baru. Nah, ini pas di sini itu kalau kita lebih dilihat dari agak jauh itu kan nggak ada lonjakan volumenya hanya naik turun aja dan candlenya juga nggak ada pergerakan atau sideways, maka di situ kita lebih untuk menghindar. Nah, kemudian di sini yang perlu kita perhatikan, di situ ada lonjakan volume dari sini sampai sini ya, lonjakan volume. Kita boleh masuk di arah mana gitu kan. Nah, pertama kali kita cek adalah awal kenaikan volume di sini. Nah itu ya, itu masih rata-rata kan, masih rata-rata dengan sebelumnya, nggak ada pergerakan terlalu dominan. Dan selanjutnya gitu kan, shred. Nah ketika kedua kalinya volume naik gitu kan, volume naik dan candlenya masih kecil. Kan. Kalau kita masuk silahkan gitu kan, itu bebas kalau kita masuk. Kita perhatikan juga volumenya itu naik berapa ratus persen. 255. Berarti boleh masuk kan gitu kan. Jadi boleh gitu kan. Dan selanjutnya naik sampai tutup 24%. Gila gitu kan. Wow. Satu hari kan banyak tuh gitu kan. Nah, volumenya belum naik 600%. Kita layak untuk jual nggak atau layak untuk tahan nggak itu kan. Nah, jadi pertama kali yang perlu dilihat adalah tren line-nya dia. Karena berhubung dia downtrend ya. Karena dia downtrend, maka mana tadi? Ini kita tadi masuknya di sini karena yang kita analisa ini yang kita masukin pagi-pagi di sini dia. Nah, berarti besok pagi opening berapapun kita jual. Berarti di sini. Di sini kita jual. Atau aku kasih warna ini warna biru aja deh. Karena kita masuk ini. Nah, ini aku kasih warna biru, ini warna merah karena kita jual. Nah, karena downtrend ya, jika beli posisi downtrend maka jual selanjutnya gitu kan. Nah, jadi selanjutnya kita jual di sini, nggak lihat apapun gitu kan. Nah, kemudian saham ini juga ada lonjakan volume lagi di sini gitu kan. Ini 200%. Nah, berarti di sini kita boleh masuk. Di sini kita boleh masuk kalau kasih tanda warna biru lagi. Kita besok pagi kita beli di sini ya. Yang kita beli adalah ini. Yang kita analisa adalah yang ini, berarti besok paginya kita beli. Nah, ini ya. Besok pagi kita beli, oh ternyata turun gitu kan. Nah, kalau udah tahu dia downtrend, maka di situ harus buang barang. Entah itu cuan, entah itu rugi, buang barang. Nggak usah ini ya, nggak usah ditahan-tahan gitu kan. Nah, dan di sini terus menurun ya. Setelah kita jual, jamnya terus menurun. Nah, pertanyaannya gitu kan. Pertanyaannya, Pak, jika kita nggak jual, apakah layak untuk terus kita tahan gitu kan? Gitu. Pertanyaan adalah seperti itu. Karena kita rugi banyak Pak gitu kan di hari tersebut kita rugi banyak katakanlah 10 juta gitu kan. Karena satu hari itu saya rugi 10 juta gitu kan. Nah,
Kalau aku jual cut loss, berarti eman duitnya Pak gitu kan. Nah, teman-teman mungkin lebih pilih mana nih? Udah keluar sinyal jual, langsung kita jual, dan nggak mau jual karena mikir eman-eman gitu kan. Mending aku tahan aja itu kan. Nah, tahannya itu kita nggak tahu turun-turunnya sampai ke berapa itu kan. Nah, yang terjadi adalah semakin ke bawah dia gitu kan. Nah, kalau kita mikir bakal naik nih gitu kan. Bakal naik nih. Berarti mau menjualnya adalah kita pilih yang mana gitu kan. Pilih di atas volume naik 600% atau apa ya, nggak ada sih pokoknya hanya 600% aja itu kan. Nah, atau gini gitu kan, atau cari yang volumenya naik gitu kan, volumenya naik kita breakdown, volume naik kita breakdown dan sampai bisa cuan gitu kan. Kalau seperti itu silahkan, nggak apa-apa, asalkan dananya benar-benar kuat dan dana dingin gitu kan. Kalau dananya nggak kuat buat breakdown, ya jangan coba-coba untuk ditahan gitu kan. Tapi kalau udah punya dana dingin dan volume dan dananya juga memadai buat breakdown sampai berapapun gitu kan, silahkan, nggak apa-apa diikuti gitu kan. Nah, jadi daripada kita buang rugi, mending kita selamatkan buat balik modal seperti itu. Nah, di sini kita breakdown, ini kita breakdown, di sini kita breakdown karena bobotnya terus naik tuh. Nah, di situ ya. Kemudian setelah kita breakdown 3 kali, yang jelas efeknya kan juga turun dia itu kan. Nggak mungkin efeknya kita nggak tetap di sini harga belinya. Kemungkinan besar buat kita breakdown 3 kali sampai sini ya. Kemungkinan besar separuhnya deh gitu kan, di sini dia. Ini ada di sini. Dan selanjutnya dia bisa naik tuh kan, lumayan gitu kan, daripada buang rugi 10 juta gitu kan. Nah, tapi kalau nggak ada dana yang kita masukkan pertama kita max cash atau max limit gitu kan. Jadi jangan coba gitu kan, mau bisa guling tikar kita gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian saham seperti ini, ketika kita udah kena mental, kena psikologis karena saham kita yang turun, apakah saham ini harus dihindari gitu kan? Jangan dihindari gitu kan, dan dihindari. Jadi saham-saham downtrend itu bisa menghasilkan sinyal beli dan sinyal jual gitu kan, dari sisi volume. Jadi kita tangkap pisau jatuh dari sisi downtrend ya, itu masih bisa, sangat-sangat bisa, dan kemungkinan besar buat minus atau nyangkut juga bisa juga gitu. Jadi teman-teman harus cari aman juga. Oh, downtrend nih, udah hindari gitu kan. Oh, uptrend nih, oh berarti masuk gitu. Nah, di sini baru 1, 2, 3 kali, dua kali beli nih gitu kan. Nah, ketika kita masih yakin dengan saham ini, masih layak untuk kita perhatikan gitu kan. Nah, kita berarti masuk ketika volume naik ini ya, karena kita downtrend, masih downtrend, maka kita ikuti beli dan jual, jangan beli hold gitu, salah. Kemudian di sini, kita perhatikan awal lonjakan volume di sini nih. Nah, ini ya. Nah, kita kasih tanda dulu ini karena volumenya naik. Nah, di sini terlihat masih sideways Pak gitu kan, atau aku geser ke kiri dulu. Ya, di sini masih sideways, belum ada pergerakan uptrend atau downtrend, masih belum ada pergerakan, masih di situ aja, dan volume naik Pak gitu kan. Maka layak kita beli. Kita perhatikan dulu volumenya. Berapa persen dia? 400%. Maka jangan dibeli gitu kan. Kita nungguin sampai volume benar-benar di bawah 300% baru kita beli gitu kan. Nah, kemudian candle-nya masih kecil gitu kan. Jadi masih kecil dan trendnya masih sideways, maka di situ benar-benar kita hindari dulu gitu kan. Kita cari aman aja gitu kan. Nah, dan selanjutnya volume naik lagi gitu kan. Volume naik lagi, naiknya dia 185%. Nah, itu ya. Jadi sinyal beli itu nggak harus satu kali dari sebelumnya gitu kan. Ini kan 2 hari nih, 2 hari sebelumnya dia udah naik gitu kan. Nah, tapi dari kemarin aja dia udah naik lagi dia kan. Nah, berarti naiknya 185%. Kalau seperti itu biasanya aku beli gitu kan. Meskipun sideways downtrend, ada sinyal beli aku beli gitu kan. Gitu. Itu yang udah ngerti cara masuk dan cara jual berdasarkan dengan tadi gitu kan. Tapi kalau buat teman-teman yang belum benar-benar memahami cara menyeluruh, maka ini yang harus diikuti gitu kan. Nah, itu. Nah, ini ketemu nih ketika sideways jika beli gitu kan. Ketika pasar sideways jika beli dan dapat cuan maka langsung jual. Ini di sini berarti aku masuknya di sini, kelihatan saya di sini, besok pagi opening aku HK dia. Ya, opening aku HK di sini. Tuh ya. Karena kita nulisannya di sini, besok pagi opening kita HK di sini.
Dan hari itu juga aku cuan kurang lebih sampai tutupan 24%, gitu kan. Oh, kan enak tuh satu hari cuma 24%. Nah, karena dia masih sideways ya, karena dia bikin aku masih terus dan masih downtrend ya, maka besok pagi aku jual berapapun itu openingnya gitu kan. Nah, opening aku haki di sini. Aku kasih tanda merah aja sebelah sini karena momen jual karena lagi downtrend. Kita nggak peduli hacknya sampai berapapun, contoh itu kan hacknya dia sampai 19%, aku nggak peduli dan aku nggak kecewa gitu kan, karena aku udah apa ya, mental dan psikologisku udah terlatih buat trading jangka pendek, buat trading jangka lumayan agak lama itu kan, karena mental trader yang benar-benar siap fight gitu kan, siap untuk bertarung gitu kan, dia nggak peduli gitu kan, nggak peduli trennya, nggak peduli pergerakannya, nggak peduli volumenya berapa, nggak peduli indikatornya seperti apa, dia nggak peduli. Kalau jiwa penaruh dia adalah selalu siap dan terus siap gitu kan. Apa yang terjadi terus siap. Nah, kemudian selanjutnya saham ini layak untuk saham ini layak untuk dibeli lagi nggak itu kan? Nah, itu dari volumenya itu kan. Nah, di sini kita perhatikan lagi volumenya, kita cari yang volume naik. Wah, setelah kita aja biasanya turun lagi dia gitu kan. Nah, kita cari lagi yang di atas di atas volumenya naik. Nah, di sini nih. Nah, volumenya naik dan harganya turun itu kan. Nah, kalau seperti itu aku tetap masuk gitu kan. Aku tetap masuk. Nah, masuknya dia aku pakai strategi gitu kan. Nah, karena sahamnya downtrend atau sideways, aku masuk dengan strategi, nggak salah-salah masuk gitu kan, nggak hanya max limit, max cash gitu kan, jangan gitu kan. Kalau dengan saham downtrend, kita pakai money management dengan yang cara benar gitu kan. Nah, nanti di belakang ada pertemuan belakang nanti ada tentang money management, kita ajarkan cara masuk di saham uptrend, downtrend, sideways gitu kan. Nah, karena momennya masih jauh, maka kita hanya sepintas aja kita masuk dengan money management gitu kan. Nggak tahu itu downtrend, uptrend, atau sideways. Aku masuk di sini gini ya, besok pagi aku HK. Nah, setelah aku HK besok pagi naik tuh kan. Cuman nggak itu kan. Cuman nggak, yang jelas tuh kan itu kan. Ini aku kasih tanda biru karena momennya beli gitu ya. Jadi jangan takut ketika saham tutup merah, entah itu ARB, entah itu berapa kali ARB, ada lonjakan volume, aku beli gitu kan. Nah, jadi penaruhnya adalah petarung sejati, adalah seperti itu. Kita tangkap pisau jatuhnya dia gitu kan. Nah, ini kan 1, 2, 3, 4 kali merah. Aku katakanlah pisau jatuh deh gitu kan. Pisau jatuh dari merah kita berani serok. Dan terjadi besoknya adalah cuan dia gitu kan. Nah, cuannya berapa? Tutup 20%. Maka openingnya karena tutup dia 600% volumenya dan trennya masih downtrendnya, maka besok pagi aku jual gitu kan. Nah, besok pagi aku jual berapapun itu. Nah, itu ya, langsung merah dia. Langsung merah dia. Openingnya aku jual di sini ya. Opening aku jual dan tutup dia merah. Nah, itu kan. Jadi udah 2 kali kita masuk di sini, ini karena menjual, maka di sini aku kasih warna merah. Nice. Oke. Tuh ya. Bisa dipraktekkan nggak? Mungkin teman-teman bisa jawab, bisa dipraktekkan nggak materinya tentang volume? Pak Imawan, Iya, Pak. siap ya? Bisa, siap. Bisa kalau ada duitnya. Jadi materinya tuh sangat-sangat apa ya, berfaedah dan sangat berdaging gitu kan. Ini sangat Jadi bermanfaat sekali nih Pak untuk saya Pak. Ya, jadi Ini enggak nanti tolong di save ya Pak untuk saya pribadi dan mungkin teman-teman juga untuk dibaca bolak-balik lagi. Iya, ditonton bolak-balik. Untuk rekodnya nanti kita share di YouTube kok. Setiap kita pertemuan, kita rekod, kita upload di YouTube pribadi ya. Videonya privat. Videonya privat kita share di grup itu. Setiap kita pertemuan kita kasih kok rekodnya. Iya. Ini daging sekali nih Pak isinya. Ya, ini sangat berdaging gitu kan. Iya, ini benar. Mantap. Jadi nggak apa ya, bayar mahal-mahal jadi nggak sia-sia itu Pak. Dan dapatnya sangat sangat berdaging gitu kan. Jadi teman-teman nggak lagi ngikuti rekom luaran gitu kan, nggak harus ngikuti SCS terus menerus gitu kan. Jadi kalau udah
udah yakin nih, aku yakin dengan indikator volume, aku yakin dengan indikator MA5 dan sebagainya. Aku sangat benar-benar sangat benar-benar sangat benar-benar mendalami deh gitu, hafal dengan hafalnya itu, ikuti aja itu kan, ikuti aja apa kata hati kita, itu momen buy gitu kan, itu momen jual gitu. Seperti itu. Nah, kemudian kita perhatikan lagi nih, nggak hanya 1, 2, 3 kali gitu kan, praktekkan, insya Allah pasti bisa gitu kan. Nah, aku seperti ini, aku belajar itu semuanya otodidak, nggak ada guru gitu kan. Aku semuanya otodidak, aku belajar dari pengalamanku, aku dapat seperti ini, aku praktikkan lagi gitu kan, aku praktikkan sendiri. Kalau ternyata pengalamanku yang pertama itu salah, ya benar seperti ini gitu ya. Jadi rubah mindset kita, pola pikir kita rubah itu, kita refresh gitu ya. Kita restart pikiran kita dari nol gitu kan, dari nol kita ikuti yang benar, hindari yang salah betul. Nah, selanjutnya kita cari lagi nih momen buy-nya. Jadi saham ini benar-benar saham favoritku deh katakanlah. Saham BRIS gitu, saham BBCA, Gudang Garam, silakan bebas gitu ya. Ikuti aja apa kata hati kita. Nah, cuma saham-saham yang blue chip dan saham-saham yang berbobot di IHSG seperti Gudang Garam, BBCA, BBTN, HMSP, Telkom dan sebagainya itu kan. Saham-saham berbobot di IHSG. Maka cara belinya itu enggak dengan cara seperti ini gitu kan. Buat day trade itu sangat-sangat salah gitu kan. Kalau mau day trade saham-saham blue chip nanti ada cara-caranya lagi kok. Ini khusus saham-saham second liner, saham gorengan dan sebagainya. Itu sangat-sangat cocok gitu kan. Kita cari lagi ya, kita cari lagi momen buy-nya. Nah, itu ya setelah kita jual dia lagi turun juga gitu kan. Nah, itu kita hanya menggunakan satu indikator ya. Ini MA5 nggak aku pakai loh, nggak aku baca loh MA5 tadi. Ataukah aku hapuskan deh gitu kan. Karena nggak kita pakai kok MA5 itu. Nah, itu ya, aku hapuskan karena nggak dipakai sama sekali. Hanya menggunakan volume aja. Kemudian kita cari lonjakan volume. Nah, ini ya. Nah, itu beli nggak gitu ya. Aku tanya nih, Pak Imawan, Pak Andi, atau Pak Subardo, Pak Matum, sama Vanis, itu beli nggak? Kalau masih di bawah 300%, beli. Nah, itu 220, Pak. Beli. Beli nggak? Beli. Yang lain beli nggak? Beli, Pak. Beli ya, kompak beli ya. Berarti kita analisa sore atau malam hari, besok pagi opening kita beli. Hike 20%. Keren. Nah, gokil nggak materinya? Keren, Pak. Mantap. Nah, kemudian next ya, kita cek volumenya masih 300%. Nah, di sini ya, kita lihat lagi trennya. Dia uptrend atau downtrend nih. Dari sini ya, dari sini sampai sini, uptrend atau downtrend? Uptrend. Uptrend ya? Iya. Itu masih uptrend ya. Nah, karena mikirnya masih uptrend, berarti kita mau menjual, kita pilih yang mana? 600% atau langsung jual besok pagi gitu kan. Nah, jadi harus bolak-balik membaca materinya itu kan. Nah, ketika uptrend gitu ya, ketika pasang uptrend, jika beli dan dapat cuan berapapun itu, entah itu banyak atau itu kecil, maka jual berdasarkan teori volume di atas 600%. Nah, berarti artinya apa? Di sini kita artinya sama dalam kurung kita hold. Hold dan koma deh. Hold dan hold. Nah, kenapa aku tulis banyak gitu kan? Jadi teman-teman harus benar-benar ikuti gitu kan, benar-benar ikuti aja ilmu materinya itu kan. Insya Allah bakal cuan banyak gitu ya. Atau aku kasih warna lebih tebel biar lebih lebih dipraktekkan secara benar-benar dipraktekkan itu kan. Yang mentang-mentang cuan 10%, 20% satu hari jual. Jangan itu kan. Jadi kita tangannya jangan gatel. Emosional kita kena bikin gampang trading gitu kan, jangan, tetap fokus kan, tetap fokus. Nah, jadi terus dipraktikkan. Nah, sini kita tahan ya karena masih di atas 600%, kita masih tahan di situ ya, belum ada lonjakan ya, ini hanya 200, kita perhatikan secara detail. Semakin ke atas tuh. Bentar ya. Wah, waktu lagi tuh. Nah, ini
masih 300 ya, masih tidak. Aku kasih tanda dulu tadi kita masuk di mana tadi? Ini ya. Kita tadi masuk di sini karena volume masih di atas 600%, kita hold dulu. Nah, ini ya, trennya udah berbeda dia. Di sini udah ujungnya dari mana tadi? Kita masuk tadi dari mana tadi? Dari awal uptrend ya, gitu ya, dari awal uptrend. Karena di sini aku kasih tanda dulu di sini, aku kasih tanda warna hitam. Biar nyarinya nanti lebih mudah. Nyarinya lebih mudah. Ini ya, kalau tanda warna hitam. Dan di sini trennya masih baru uptrend, volumenya dia masih oke. Di sini adalah momen beli. Kita ke belakangkan aja, kita cari volume 600%. Itu kita cuan atau enggak. Nah, ini ya. Ini nih kayaknya nih ketemu nih. Kita cek di sini volume berapa dia. Nggak usah di zoom. Mana tadi ini ya. Nah, itu ya ketemu ya. 600% ya. Jelas nggak? Jelas Pak, Jelas ya, 600% ya. Berarti kita masuk di sini tadi, kita jual di sini. Ya, kita jual di sini. Kan lumayan dia kan, ya. Kita belinya di sini. Karena kita kena mental di sini tadi, karena asalnya nggak gerak gitu kan. Jadi kita udah berpikir berubah gitu kan. Karena sahamnya sideways, kita langsung jual aja karena volume juga nggak memadai buat naik lagi karena volume masih sideways lagi dia. Nah, itu ya. Di sini kita udah frustasi mau jual. Aku pribadi juga frustasi tadi gitu kan, meskipun sini tadi kan secara mental pribadiku ya, aku beli di sini karena niatnya mau jual 600% karena awal untuk uptrend tadi, ketika kita tahan dalam beberapa minggu ke depan ternyata sebelum tadi ketika kita mau jual berapapun dan karena kita lebih yakin ke uptrend maka kita jual dengan 600%. Tapi buat teman-teman karena udah mentalnya terganggu nih, nggak gerak nih Pak, udah dalam beberapa hari nih gitu kan. Jadi ikuti kata hati gitu kan. Kata hatinya teman-teman mengatakan, udah jual aja itu, udah ikuti aja, jual aja itu kan. Jadi jangan dilawan. Kalau feeling kita mau naik, mau turun, ikuti gitu kan. Kalau mau turun berarti lepas deh gitu kan. Kalau mau naik, oke aku tahan gitu. Nah di sini di candle terakhir itu ada lonjakan volume berapa tadi itu? 700%. Ini ya, 7%. Maka di situ kita jual di sini ya. Kalau kita mau jual silahkan. Nah, berarti besok pagi opening kita jual gitu kan. Pak, setelah kita jual udah ke atas dia gitu kan. Gila nih sahamnya seperti itu. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Mungkin teman-teman ada pertanyaan. Ini udah hampir jam 3 nih. Ini Mas Rian nanya, ya. Kalau yang deteksi bandar tadi, itu kan bandarnya nggak jual semuanya tuh. Nah, yang bandar dia beli 5.000, cuman dijualnya cuma 2.000. Itu ntar ada kemungkinan ditaikin lagi apa langsung diguyur jadi turun? Yang udah pengalaman Mas Rian gimana? Kalau pengalamanku adalah yang seperti itu, kita bukan hanya melihat kan Mbak secara sepintas itu kan. Aku punya 5.000 nih, 7.000 ya. Kita punya 7.000, aku baru kejual 2.000, masih ada 5.000 gitu kan. Nah, kalau seperti itu kita nggak bisa menganalisa secara mata tertutup gitu kan. Nah, kita kan nggak tahu nih datanya seperti apa, pengalamannya aku seperti ini itu kan. Jadi pengalamanku adalah kita membaca tren dulu Pak itu kan. Jadi pertama kali lihat tren. Katakanlah trennya downtrend nih gitu kan. Nah, kalau aku masih ada punya barang berarti aku habiskan gitu kan. Tapi kalau trennya lagi naik gitu kan, aku punya barang, maka aku masih tahan aja gitu kan. Karena saham uptrend itu masih aku katakan sangat-sangat aman gitu seperti itu. Jadi jangan melihat dari sisi gelap aja Pak, di sisi terangnya juga dilihat juga. Gitu. Mungkin ada lagi pertanyaannya? Ya, makasih Mas Rian. Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutin materinya ya. Ini analisa naik atau turun. Nah ini kan sudah besar ya, karena kita analisanya volume aja. Karena ini aku kasih tanda biru-biru itu adalah sinyal beli-belinya dia ya, sinyal beli jualnya di mana itu kan. Sebelum beli pas di sini ada sinyal jual nih. Nah ini. Nah ini beli, ini aku rasa 60% lebih dia itu kan. Nah ini kita jual. Ini ya volume naik. Besoknya opening
beli langsung jual cuan gitu. Jadi ikuti aja seperti itu. Ini analisa naik atau turun. Menggunakan volume. Kemudian analisa naik atau turun. Oh ini sama. Ini sinyal jualnya dia karena warnanya merah. Kemudian momentum masuk. Ini juga sudah. Kemudian ini momentum apa nih? Ini momentum masuk. Ini momentum masuk. Ini masuk. Oh ada dua nih. Ini ketika downtrend ya. Ketika downtrend. Ini ketika uptrend. Nah ketika downtrendnya tadi kan sudah dijelaskan. Kalau mau cari aman hindari. Kemudian kalau mau masuk ikuti secara volume naik. Nah ini yang pertama di sini sebelah kiri. Ini ada karena warnanya hijau berarti artinya dia naik. Di sini kita masuk opening di sini ya, opening di sini karena dia tutup merah karena trennya kita nggak tahu nih trennya apa. Jadi kita nggak tahu. Katakanlah up downtrend ya, maka ini downtrend nih. Karena ke depannya dia downtrend, aku katakan dia downtrend dari sebelumnya, maka di sini opening besok paginya, ini ya kita tutup di sini, opening besok paginya di sini kita harus cut loss gitu kan. Karena downtrend itu sangat susah buat mencari cuan. Tapi kalau yang udah sangat bisa atau sangat pintar mencari saham mencari cuan di saham downtrend, boleh untuk ditahan dengan cara money management. Nanti berarti artinya apa? Artinya berarti boleh efek loss di bawah seperti itu. Ketika ada muncul sinyal buy, maka kita breakdown. Nah ini kalau kita nggak kita jual ya. Nah ini ada sinyal beli nih, kita breakdown. Tadi kita masuk di sini, frekuensi aku rasa tengah-tengah efeknya dia itu kan. Nah berarti besoknya dia balik modal, maka langsung buang barang seperti itu. Jadi seperti itu nih. Nah ini ya, ini sinyal beli besoknya kita nyangkut lagi. Berarti di sini kita harus buang karena downtrend. Jadi benar kan saham downtrend itu susah untuk mencari cuan. Tapi buat yang bisa atau yang udah mahir silahkan nggak apa-apa itu. Nah jadi seperti itu. Nah ini kemudian materi selanjutnya ini bandar masuk bandar keluar. Nah ini seperti ini nih. Nah ya ini ada lonjakan volume dari yang aku kasih warna kotak-kotak itu hitam kotak itu. Di situ ada volume naik tuh, ada yang turun, ada yang naik, tapi cenderung lebih untuk naik tuh, gitu kan. Nah, tapi kesannya belum gerak-gerak Pak itu kan. Nah itu ya, belum gerak-gerak. Nah, berarti itu apa? Berarti saham itu benar-benar akumulasi gitu kan. Nah, akumulasi sendiri itu nggak hanya 1-2 hari itu kan. Nah, 1-2 hari itu bukan akumulasi namanya itu kan. Itu adalah aksi markup istilahnya, atau lebih gampangnya itu adalah aksi menggoreng gitu kan, aksi menggoreng tanpa akumulasi itu kan. Jadi seperti contoh tukang pom-pom, ngerti kan tukang pom siapa gitu kan, katakanlah Belvi dan sebagainya. Jadi saya berani menyebutkan nama itu kan karena teman-teman biar paham gitu kan, biar paham tukang pom-pom dan sebagainya. Dia nggak akumulasi itu kan, dia hanya beli 1 hari 2 hari, besoknya udah dinaikkan dia itu kan. Nah kalau seperti ini sama apa ini di pojok kiri itu saham INDX ya. Saham INDX itu dari awal kita kasih tanda kotak di bawah itu sampai ujung kotaknya dia nggak ada pergerakan yang terlalu dominan gitu ya. Nah itu artinya apa? Artinya dia benar-benar akumulasi gitu kan. Nah akumulasi itu bisa hitungan beberapa bulan, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun gitu kan. Nah kalau 2 tahun itu bukan akumulasi lagi gitu kan. Kalau lebih 1 tahun ya maksimal paling banyak akumulasi ya teman-teman biar tahu 6 bulan. Kalau lebih dari 6 bulan berarti dia bukan akumulasi lagi itu kan. Dia hanya tukar-tukar barang aja bandarnya itu kan. Contoh katakanlah saya sama Pak Imawan nih gitu kan. Aku mau beli Pak barangnya Bapak tapi Bapak nanti harus beli lagi barangku gitu kan. Jadi kita maunya hanya tektok gitu kan. Beli harga 50, kita jual 52 gitu kan. Setelah aku jual nanti Pak Imawan beli barangku gitu kan. Seperti itu, bolak-balik seperti itu. Nah, itu adalah aksi aja. Kalau lebih dari 6 bulan ya, lebih dari 6 bulan misalnya itu hanya tukar barang, tapi kalau sebelum 6 bulan akumulasi tiba-tiba muncul nih 1, 2, 3 candle besar-besar gitu kan. Nah, seperti ini nih ya. Ini candlenya kan aku rasa kecil-kecil ini ya, dari ini aku nggak aku sebut di sini. Aku sebutnya dari ujung ini nih, dari mouse saya sampai ujung dari kotak ini. Di situ kan nggak ada candle besar-besar itu kan. Nah, tiba-tiba 1, 2, 3 ada candle besar-besar nih seperti ini nih. 1, 2 berapa itu banyak tuh ya. Nah, ketika di sana itu adalah aksi di mana bandar mau menaikkan tinggi harga tersebut. Itu ya.
Jadi teman-teman harus benar-benar banyak belajar, banyak diingat-ingat pengalamannya itu kan. Kalau bisa pengalaman orang yang kita serap itu kan. Artinya apa? Pengalamanku teman-teman serap itu kan. Jadi pengalamanku seperti ini, oh jadi aku nggak harus ikuti pengalamanku jauh-jauh hari itu kan. Jadi pengalaman yang udah terjadi ikuti itu kan. Nah, jadi seperti di sini, seperti indeks ini dari ujung garis ini sampai ke belakang itu nggak aku kasih kotak warna hitam. Kenapa? Itu adalah bukan aksi akumulasi lagi, itu adalah aksi di mana dia menggoreng harga tersebut. Gitu. Jadi kalau teman-teman ketemu saham apapun itu kan, nah di sini aku terdeteksi nih ya saham yang seperti ini, akumulasi tiba-tiba ada lonjakan volume, sudah aku terdeteksi di satu saham ya, mungkin aku bukakan, aku nggak bisa login. Aku bukakan satu saham, itu adalah saham Bel. Bukan saham Bel. Apa tadi ya? Nano kayak mana? Ya ini. Nah ini ya. Ini terdeteksi bakal digoreng lagi dia gitu kan. Jadi dari sisi volume dia nggak ada pergerakan ya, tiba-tiba ada 2 candle volume ya. Ada 2 candle volume, tapi candlenya nggak besar, hanya kecil-kecil dulu gitu kan. Tapi kalau ketemu candlenya besar-besar seperti ini ya, katakanlah candle terakhir ya, katakanlah seperti ini gitu kan. Nah, aku rasa buat ke depan dia bakal terus diangkat dia itu kan. Jadi kalau ketemu aksi akumulasi seperti ini, katakanlah ini akumulasi ya, katakanlah dia akumulasi dia misalnya nggak naik-naik. Dan sewaktu-waktu dia ketemu volume naik dan candlenya besar-besar gitu kan, maka di situ adalah momen terbaik kita beli dengan lumayan banyak. Gitu kan. Kenapa? Karena kita tahu saham itu bakal naik lebih tinggi tuh, seperti saham Bel. Seperti saham Bel ya. Di sini coba aku zoom lebih perbesar lagi. Nah, ini ya, nggak ada lonjakan volume. Tiba-tiba ada lonjakan volume itu di kisaran ini. Lonjakan volumenya dia kisaran mana nih? Ini ya, lonjakan volume 1 kali. Kemudian di sini juga kok besaran. Ya deh, pakai ini aja biar enak. Ini ya. Ini 1. Kemudian ada ini lagi ya. Nah, itu ya. Ada 1-2 kali aksi. Kemudian di sini kan perhatikan juga sini candlenya ya. Itu kan kecil-kecil ya. Itu candlenya kecil-kecil. Dan kemudian di sini ada 2 candle besar-besar dan volume juga lumayan naik. Nah, itu ya. Jadi kalau ketemu saham seperti itu, beli lalu tinggalkan ya. Dan terus dia bakal dikerek ke atas, yang jelas gitu kan. Jadi kalau terdeteksi saham seperti itu, seperti pandanganku nih gitu kan. Nah, jadi wah teman-teman udah kebocor nih gitu ya. Sahamnya udah kebocor nih, saham yang bakal diangkat lebih tinggi itu seperti saham Nano tadi gitu kan. Nah, jadi Nano itu jangan diremehkan dia ya kan. Jadi perhatikan setiap hari, setiap sore, setiap tutupan deh, setiap malam, perhatikan ini tutupannya. Sewaktu-waktu dia ada candle besar. Nah, itu adalah awal untuk dia menaikkan ke harga yang dia inginkan. Bukan besar dia bisa ke resisten ini gitu kan, bisa sampai ke ini, bisa sampai ke ini karena targetnya dia adalah resisten itu kan. Jadi suatu waktu ada candle besar dan ketemu lagi candle besar gitu kan, itu nggak pakai lama, mungkin 1 minggu 2 minggu bisa ke sini dia itu kan. Nah, itu yang kita takutkan. Nah, jadi teman-teman harus banyak belajar tentang ini. Nanti kalau ada pertanyaan atau pengen diulang materinya silakan, nggak apa-apa. Kalau mau lihat rekodnya aja juga nggak apa-apa, tapi aku sarankan diulangi lagi materinya itu kan. Jadi materi itu nggak hanya 1-2, praktiknya itu nggak hanya 1-2, bisa berkali-kali itu. Jadi kalau berkali-kali, kalau benar-benar udah memahami nih, baru ganti materi. Jadi biar nggak mengulang materi yang udah berlalu ya. Katakanlah hari ini kita belajar indikator volume. Beberapa hari ke depan kita belajar yang lain-lain dan ternyata volume yang pertama itu udah lupa gitu kan. Jadi yang seperti itu yang sangat disayangkan itu. Jadi kalau 1 hari kita belajar volume full nih gitu kan. Kalau diinginkan lagi untuk diulangi, silakan apa-apa. Berikutnya kita ulangi langsung itu. Jadi biar lebih hafal ya, lebih hafal dan lebih mencerna itu. Jadi kalau udah ketinggalan beberapa pertemuan nih, baru lupanya itu ya. Katakanlah 3 kali pertemuan itu. Yang volume udah lupa, aduh itu sangat disayangkan itu. Jadi mau belajar itu langsung 1 kali, 2 kali, 3 kali, tapi benar-benar memahami itu kan.
gitu. Jadi dibolak-balik baru dipahami, baru pindah materi gitu. Nah, jadi teman-teman kalau mau diulangi silakan, nggak apa-apa. Kalau mau dilihat rekodnya aja juga nggak apa-apa ya. Nah, ini adalah aksi akumulasinya dia. Nah, kemudian aksi distribusinya dia adalah ciri-cirinya nih ya. Ciri-cirinya adalah ada beberapa candle dan tertahan dengan kaki panjang di atas dan volumenya naik. Seperti saham ini, saham ini dia di posisi ini ya. Nah, itu ciri-cirinya adalah ketika dia ARB 1, 2, 3, kemudian naik lagi ya, naik lagi. Entah itu enggak naik, entah itu enggak turun, terserah bebas. Yang penting ada kaki panjang di atas ya, ini 1, 2, 3 itu kan. Kaki panjang di atas dan volumenya besar-besar semua itu kan. Dan rata-rata juga masih di kisaran volume pertama seperti ini ya. Maka di situ adalah teman-teman yang perlu dihindari saham yang seperti itu adalah langsung jual aja dan hindari sahamnya itu kan. Jadi kalau udah ketemu yang ciri-ciri seperti itu, maka siap-siap aja lepas semua barang, nggak usah mikir, oh udah masih di atas MA5 Pak, masih oke nih dari support resisten, masih dan lain-lain. Jangan bikin seperti itu. Mindsetnya adalah ketika kita yakin dengan kata hati kita dia bakal turun, udah lepas semua, kita cari aman. Jangan mikir, eman Pak, Porto baru aja merasakan cantiknya Porto itu kan, baru merasakan enaknya Porto hijau-hijau puluhan persen, kok malah suruh buang itu kan. Jadi teman-teman kalau sinyalnya jual ya udah ikuti jual itu kan, jangan ikuti cantiknya Porto, gantengnya Porto gitu kan. Jadi itu hal yang keliru gitu. Jadi ciri-cirinya adalah distribusi ya, aku ulangi. Ketika dia ada beberapa candle gitu ya, beberapa candle 1, 2, 3 bertumpuk candlenya. Macam bertumpuk seperti ini. 1 kaki panjang di atas, 2 kaki panjang di atas, 3 kaki panjang di atas sampai berapapun itu. Posisi lagi di atas dia di atasnya paling sendiri, atas sendiri ya, tiba-tiba volumenya juga naik seperti ini ya, ciri-cirinya itu, maka di situ adalah buang semua barang. Nah, jadi teman-teman cek aja saham-saham yang di portofolio, entah itu di posisi uptrend ya, entah itu di portonya lagi 200-an%, gak usah mikir seperti itu, kita lihat sinyalnya aja, kalau mengatakan jual ya jual gitu kan. Nah, kemudian di sini ada beberapa contoh saham, indikator contoh volume. Ini indikator volume ya. Ini salah ini. Indikator volume yang perlu dihindari. Nah, ini contoh-contohnya. Deal, Pura, JSKE, kita bukakan saham Deal. Jadi teman-teman biar ngerti, bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar beli dan jual. Nah ini ya, kalau ada volumenya standar seperti ini itu masih oke ya, masih bagus. Tapi kalau volumenya seperti ini tiap hari standar, tapi harganya naik uptrend terus. Jadi jangan mikir harga sekarang 1.000, bulan depan 2.000 dia gitu kan. Bulan depan 4.000 dia, jangan seperti itu gitu kan. Jadi kalau volumenya seperti ini biasanya tuh lebih cenderung buat dibanting gitu kan. Tapi intinya kita nggak tahu sampai berapa dia. Itu kan. Nah, jadi dia menaikkan harga ini dari yang ini tahun 2019 ya, bulan 5 sampai di sini dia sampai bulan 11 2019 juga. Berarti ada kurang lebih dia berapa nih? 6 bulan. 6 bulan buat menaikkan harga saham dari 700 sampai 2000-an, kurang lebih naik 198%. Ya. Kemudian dia buat dibanting lagi ke bawah, dia juga sangat bisa ya. Hitungan hari aja tuh 1, 2, 3, 4, 5 ke 7 terus lagi ya. Nah, jadi naiknya 6 bulan, turunnya hanya 5 hari atau 1 minggu itu kan. Jadi ciri-cirinya adalah perhatikan volume. Jika saham teman-teman seperti ini ya, contoh saham lainnya ya seperti yang dibanting seperti itu sama seperti Bell. Nah, ya. Ini enggak seperti Deal, bukan seperti saham mungkin Bull. Nah ini sangat jelas ya, volumenya itu benar-benar perhatikan. Nah ini ya, dari ujung sebelah kiri itu volumenya itu memang benar-benar sepi peminat. Ini ya, ini sepi, tiba-tiba lonjakan volumenya gede-gede itu kan. Nah ini cocok Pak, betul Pak. Nah itu jangan seperti itu. Jadi nggak semudah yang kita lihat itu kan. Jadi jauhi dan hindari saham-saham seperti ini ya, karena dia volumenya aku rasa dia aku katakan dia tukar barang gitu kan.
karena candlenya dan nggak terlalu dominan besar-besar, cenderung lebih standar gitu kan. Jadi saham seperti itu aku katakan itu adalah saham repo gitu kan. Ya apa tuh saham repo gitu kan? Cari aja di Google banyak sama apa tuh saham repo. Nah, kemudian di sini ada lagi saham yang kita hindari seperti Pura, JSKI, Jas, Mami. Nah, itu Mami. Jadi perhatikan, dipelajari. Jadi teman-teman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 saham ini coba nanti cek satu persatu gitu kan. Cek satu persatu sahamnya, pergerakannya seperti apa. Kok bisa saham seperti itu dihindari gitu kan. Yang kita bukakan seperti deal tadi, yang kita bacakan adalah dia naiknya dalam hitungan beberapa bulan dan turunnya dia adalah hitungan hari aja. Satu. Kemudian yang kedua adalah saham Pura. Ini saham Pura juga sama dari ini ya. Nah ini dari sini dia naiknya hitungan beberapa minggu, beberapa bulan nih kayak 1 bulan 2 bulanan deh kayaknya. Turunnya hanya beberapa hari aja. Kedua, kemudian ketiga ada sama apa? Ada JSKY. Nah, jadi teman-teman harus benar-benar dipelajari dari awal dia naik sampai awal dia turun, volumenya seperti apa gitu kan. Nah ini ya volumenya benar-benar dipercantik dia. Ini ya, wow gila itu ya. Aku lihat volumenya udah gila dia gitu kan. Jadi hijau merah sampai ke belakang. Dan terusnya dia hampir sama itu kan. Nah di sini katakanlah volumenya dia transaksi 2 miliar yang ini ya. Besoknya ditransaksi 1 miliar. Terusnya lagi dia 2 miliar. Terusnya lagi 1 miliar dan seterusnya gitu. Nah, jadi saham seperti itu kalau ada seperti itu berarti dia adalah ada aksi tukar-tukar barang. Jadi buat ke depan saham itu bakal dijaga saham itu kan. Sahamnya bandarnya dia hanya 1 bandar, 2 bandar yang tukar-tukar barang. Jadi suatu waktu ada tukang pom-pom yang udah hari ini arah dia gitu kan. Ya jangan percaya itu kan. Karena karakternya dia adalah ada bandar yang menjaga saham tersebut. Nah tujuannya dia apa? Ya, kita nggak tahu gitu kan. Tujuannya dia hanya jual dan beli barang dengan 1 bandar yang dia kenal aja. Jadi saham-saham ini teman-teman pelajari aja. Kemudian materinya terakhir udah habis gitu kan. Jadi jamnya apa sampai jam 3. Karena hari ini materinya ada 2 materi sebenarnya. Ada apa tadi ya? Ada Bollinger Band. Karena kita waktunya udah nggak cukup, hanya 2 jam aja. Jadi pertemuan hari ini kita selesaikan di jam 3. Kemudian teman-teman nanti di grup bisa di-absen aja ya buat pertemuan hari Selasa besok. Maunya materi baru tentang Bollinger Band atau tetap di indikator volume. Nah, pembahasannya juga masih sama materi ini lagi. Kita ulangi dari depan sampai ke belakang lagi, benar-benar memahami gitu kan. Jadi nanti di absen aja, siapa yang mau diulangi, siapa yang mau dilanjutkan. Jadi sekian untuk hari ini materinya, semoga bermanfaat dan semoga berkah buat kita semua dan Amin. Terus bersyukur apa yang kita dapatkan dan jangan lupa untuk bersedekah buat memperlancar rezeki kita. Gitu kan. Nah itu hanya 2.000, 5.000 itu masih dikatakan sedekah itu. Jadi mohon maaf jika ada salah kata yang sengaja buat dan yang tidak sengaja. Jadi mohon maaf. Semoga hari ini hiburannya menyenangkan gitu kan. Jadi kita malah belajar. Ya nggak apa-apa. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.